Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita semua merasakan nikmat karunia kasih sayang Allah kepada kita yang menyebabkan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu mensyukuri nikmat karunia yang telah diberikannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, teman-teman semua, saya diberikan tema oleh panitia, menarik banget ya, lagi tren ya. Ketika layangan itu putus, haruskah nyangkut? Ya, emang kenapa putus? Kok nyangkut? Masya Allah. Ini adalah kiasan barangkali ya dari fenomena yang terjadi saat ini. Bagaimana hubungan rumah tangga itu tidak selamanya selalu harmonis, sakinah, mawadah, warohmah. Ada cobaan-cobaan dan ujian yang menimpa rumah tangga tersebut. Ya, jadi kalau diibaratkan layangan itu kan mestinya kan nggak putus ya. Mestinya layangan itu kan mengudara terus ya dengan baik, dengan udaranya yang dengan angin yang memadai sehingga tidak putus ya, dipegang oleh yang pemiliknya erat-erat jadi nggak putus, nggak nyangkut, mestinya kan begitu. Nah, fenomena ini adalah fenomena yang terkait dengan rumah tangga ya. Layangan putus ini kan kaitannya dengan keluarga kita, rumah tangga kita. Ketika terjadi prahara, terjadi sesuatu yang menyebabkan goyah, apakah memang harus dipertahankan atau tidak? Nah, jadi tema ini memang tema hubungan suami istri, perceraian dalam suatu keluarga yang dalam fakta dan data kenyataannya saat ini luar biasa ya, 70% perceraian itu lebih karena digugat oleh istri ya, jadi hulu ya atau fasah itu alasannya itu karena istri tidak cocok lagi, tidak kuat lagi. Yang kalau kita lihat dari data dan fakta itu sebenarnya faktor banyak terjadinya perceraian itu adalah ketidakcocokan ya. Ya penyebabnya pasti macam-macam lah ya, nanti kita akan bahas ya. Nah, inilah kondisi real kita di Indonesia saat ini. Nah, kita membahas dari sisi nilai-nilai Islam, dari fikihnya bagaimana sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih ada yang ini ya ngaji ya. Jadi sebagai kacamata Islam yang kita ingin melihat kehidupan ini secara utuh, bagaimana Islam sebagai nilai-nilai way of life kita yang mampu menyelesaikan semua permasalahan yang sudah diatur sedemikian rupa, maka tentu kita melihat karena temanya tentang pernikahan, maka kita akan melihat dari kacamata Islam bahwa hakikat pernikahan itu pada dasarnya ada 8 ya, diantaranya itu yang pertama adalah memelihara eksistensi manusia. Itu pernikahan ya, hakikat pernikahan. Jadi kalau kita melihat tidak bisa dengan sebelah mata ya, hanya dengan satu mata, tapi kita lihat dengan kacamata Islam. Sebab kalau kita tidak mengkaitkannya dengan Islam, akhirnya baper loh ya, baper banget ya, bawa perasaan gitu ya. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, apalagi ada kasus-kasus yang suaminya begini, nggak nyangka ya setelah 30 tahun nikah ternyata ya suaminya nikah lagi dan seterusnya, itu bawa ke perasaan segala macamnya ya. Nah, kita ingin melihat ini dari sisi nilai-nilai keislaman kita ya, dari kacamata fikih Islam, bahwa pernikahan itu hakikatnya itu adalah memelihara eksistensi manusia untuk memakmurkan bumi sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi di sini bagaimana dengan pernikahan ini terjadilah optimalisasi visi dan misi penciptaan. Kan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Kita Allah ciptakan kan untuk beribadah di muka bumi ini, maka dengan pernikahan ini terjagalah, terpeliharalah eksistensi manusia. Jadi ini yang kita bahas. Jadi jangan parsial, jangan satu sisi. Akhirnya banyak kasus ya ketika terjadi prahara dalam rumah tangga ya, akhirnya terjadilah ya nauzubillah ya bunuh diri atau membunuh atau segala macam, kalap lah ya. Nah, kita di sini melihat
dengan kacamata keislaman, keimanan ya dari yang telah Allah turunkan kepada kita ya. Nah, itu pertama dulu. Kemudian yang kedua, bahwa hakikat pernikahan di dalam Islam itu merupakan persoalan penting dan besar sehingga perjanjiannya itu dinamakan perjanjian mitsaqon ghalidho. Jadi walaupun pernikahan ini adalah bagian dari sisi kehidupan kita sebagai khalifatullah fil ardh, tapi ini penting sebenarnya, besar ya. Saking besarnya ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram terjadi pernikahan, ikatannya itu ikatan yang sangat kokoh, yang sangat suci, yang sangat kuat, yang disaksikan oleh para malaikat. Mitsaqon ghalidho. Makanya ini harus dipahami oleh semua umat Islam ya, karena menikah tuh butuh ilmu ya, nggak hanya menikah aja butuh ilmu ya, hidup juga butuh ilmu. Makanya ilmu itu wajibah, tolabul ilmu wajib ala kulli muslimin ya, diwajibkan. Jadi apalagi dalam mengarungi pernikahan ini tentu butuh ilmu ya. Jadi ini kita bahas dulu secara umum ya, bagaimana Islam memandang suatu pernikahan. Kemudian yang ketiga, memenuhi perintah Allah dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hakikat pernikahan, karena memang Rasulullah itu menikah ya, apalagi dalam rasul-rasul yang sebelum Rasulullah juga kan menikah ya. An nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, yang tidak mengikuti sunnahku bukanlah golonganku. Kemudian yang keempat, pernikahan itu menyalurkan gharizah, basic insting yang bersifat fitrah. Jadi kalau sudah ada tempat penyalurannya, nggak perlu cari tempat yang lain. Ini mesti dipahami oleh semua pihak ya, terutama bapak-bapak nih. Ya, makanya Rasul telah memberikan contoh tuh, ketika di luar tertarik dengan perempuan, banyak godaan-godaan di luar sana, Rasul balik ke rumahnya. Waktu itu ketemu ke rumahnya Ibunda Zainab binti Jahsy ya, beliau salurkan. Yang namanya manusia kan punya hasrat biologis, beliau salurkan. Setelah itu beliau mandi, keluar keadaannya masih ada basah ya rambutnya itu ya, habis mandi ya. Terus kata Nabi, sahabat kan ngeliatin ya. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh sahabat mengamati untuk dijadikan contoh. Apa kata Nabi? Kalian kalau keluar, banyak godaan di luar, banyak yang menggoda kalian, pulang ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada pada istri kalian. Jadi itu solusi. Nikah itu untuk menyalurkan goriza. Jadi bukan untuk istilahnya itu tebar pesona ya. Udah ada istri di rumah, udah ada tempat penyaluran, masih juga nyari-nyari. Nanti kalau sudah tanda kutip cinta katanya ya, nanti alasannya kan poligami boleh dalam Islam. Nah itu kenapa nggak dari dulu dibuatlah hal-hal ya, yang alasan-alasan yang tidak syar'i untuk melegalkan gorizohnya, yang sebenarnya kalau untuk pernikahan saja tuh ada hukum ya, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh ya, begitu juga untuk pernikahan berikutnya. Jadi pernikahan itu menyalurkan gorizoh udah ada di rumah, nanti juga ada kewajiban istri juga ya, timbal balik bagaimana suami menyalurkan kalau istrinya nolak terus. Nah ini juga Islam membahas itu semua. Kemudian juga bagaimana hakikat pernikahan itu menjaga nasab dari percampuran ya. Jangan sampai kalau tidak diatur itu nasabnya nggak jelas. Ini anak siapa nih? Kok anaknya ada dulu sebelum adanya akad nikah? Ya berarti anak dari hasil perzinahan ya. Walaupun anak itu sebenarnya suci ya. Nah, jadi memang Rasulullah pernah bersabda ya, seorang anak adalah milik tempat tidur, maksudnya milik ibu ini. Nah, kalau bagi laki-laki pezina itu hanya mendapatkan hukuman. Ya, jadi itulah sebabnya dengan pernikahan ini nasab bisa terjaga. Siapa bapaknya, siapa ibunya, yang mana ibunya, dengan siapa dia akad nikah. Nah itulah sekarang kasus yang terjadi, misalnya ya nauzubillah min zalik ya, bapaknya memperkosa anaknya sampai hamil, kemudian anaknya setelah melahirkan anak cucunya tuh berarti ya, tanda kutip udah besar diperkosa juga. Jadi ini anaknya bagaimana? Apalagi misalnya yang pacaran-pacaran kebablasan akhirnya hamil. Terus banyak lagi pertanyaan, boleh nggak menikahi wanita hamil ya karena dinikahi oleh itu yang berzina. Banyak hal-hal yang di luar ketentuan Islam terjadi karena tidak berpatokan
tidak memegang nilai-nilai keimanan Islam yang telah diatur. Nah, ini dijagalah nasab dengan pernikahan. Ini jelas siapa orang tuanya, siapa nasabnya, walinya nanti. Dan yang keenam, menikah ini adalah ibadah dan ladang pahala ya. Makanya dalam hadis ya, wa fi bid'i ahadikum, setiap yang ada di ruas tubuh kita ini itu adalah sodakoh, ada sodakohnya, termasuk berhubungan dengan pasangan suami istri itu berhubungan juga sodakoh. Jadi itu ibadah, ibadah yang memang dicari-cari, yang diinginkan itu adalah pahala, apalagi yang lain-lainnya. Pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, ngasuh anak, ngurus suami, semuanya apalagi yang diimpikan perjaka gadis aja itu dianggap sodakoh kan, apalagi yang lain-lainnya. Jadi ibadah nikah itu adalah ibadah terpanjang, mulai argonya berjalan pada saat setelah terjadi akad nikah ya. Kemudian juga bahwa pernikahan itu mewariskan nilai Islam dan keluarga ya. Kan ada doa yang kita hafal ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi bagaimana nilai-nilai Islam ini bisa diwariskan dalam keluarga dengan doa tersebut, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi ini luar biasa ya, kalau suatu pernikahan itu memang harus dijaga, harus diperjuangkan, maka harus ada komitmen di awal-awal sebelum pernikahan, ada ilmu sebelum menikah supaya tidak terjadi tindak kezoliman ya dalam berumah tangga. Menikah itu merupakan tugas peradaban ya. Jadi peradaban yang kuat itu akan lahir dari keluarga yang kuat ya, penuh dengan nilai-nilai keimanan ya, sehingga keluarga itu memiliki kontribusi menciptakan peradaban yang kuat, bermartabat. Jadi kalau dari rumah, dari keluarga sudah memiliki nilai-nilai keimanan yang berasal, yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya dengan keluarga yang utuh ya, yang harmonis, penuh dengan keimanan, ini nanti akan melahirkan, akan memiliki kontribusi untuk menciptakan peradaban. Nanti akan lahirlah dari keluarga tersebut pemimpin-pemimpin yang beriman, yang mampu ya mengatur bumi ini. Nah, itu ya. Jadi menikah itu memang bukan hanya sekedar menikah ini bukan hanya sekedar untuk pelampiasan syahwat saja ya. Ya. Itu 8 ya. Bahwa menikah ini merupakan tugas peradaban. Jadi ini dulu nih kita pahami bersama. Jadi artinya ketika kita memahami ini, kita bisa mencari tahu di mana letak permasalahan tersebut. Itu layangannya nyangkut di mana tuh ya. Itu layangan yang nyangkut tuh harus diputusin atau harus diperbaiki atau bagaimana nih. Jadi kita sudah punya perangkatnya, ibarat rumus ya. Kalau kita memiliki rumus, kita akan mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kalau ibaratnya kalau kita mau menempuh suatu perjalanan, ada petanya, ada denahnya. Coba senyum dikit deh. Kita udah tahu ya bagaimana arah kita dalam melangkah ya. Inilah 8 hakikat pernikahan. Baik, sekarang kita mulai ya. Menikah itu bagian dari ibadah dan ladang pahala. Dengan menikah maka separuh agama telah sempurna, tinggal mengoptimalkan separuhnya lagi dengan ketakwaan ya. Jadi nisfuddin, bahwa menikah itu telah sempurna separuh agamanya. Nah, kalau udah menikah ternyata agamanya berantakan dengan pernikahan itu, menzolimi istri atau menzolimi suami, menzolimi anak, tidak bertanggung jawab, berarti setengahnya udah rusak, yang setengahnya lagi belum tentu bisa optimal. Maka dengan menikah ini kita jaga, kita perjuangkan, kita miliki komitmen-komitmen untuk menjaga pernikahan ini tidak hanya sampai di dunia ini, namun kita juga ingin nanti berkumpul bersama di jannahnya. Itu yang harapan kita ya semua. Ya. Baik, nah kita mulai nih konflik rumah tangga ya. Konflik rumah tangga ini terjadi ya banyak ya penyebabnya. Biasanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan persepsi yang tidak diatasi dengan baik ya, karena kita memang berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Seorang laki-laki, seorang perempuan disatukan dengan ikatan yang kokoh, tapi mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, beda suku, beda budaya, beda karakter, beda pendidikan, beda usia, atau beda
sisi ekonomi, beda pola asuh ya. Jadi dari perbedaan ini dua orang yang berbeda ini kemudian disatukan 24 jam tuh ketemu, artinya mereka bersatu jadi halal semua, pasti dong punya masalah ya, pasti mereka akan memiliki konflik ya. Jangankan dua orang yang berbeda pola asuh, beda orang tua, beda latar belakang, anak kita saja yang dilahirkan dari rahim kita sama bapaknya ibunya, itu antar mereka aja kadang-kadang cekcoknya tuh luar biasa ya, bertengkarnya, tidak sama keinginannya, itu satu produk, satu rahim ya, ketemu tiap hari ya, namanya anak itu selalu ya, kakak adik atau segala macam, itu ada konflik, ada perbedaan. Nah, bagaimana lagi dua orang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akdun nikah mitsaqon ghalidho, yang latar belakangnya itu berbeda, ketemu gede gitu ya, ketemu setelah usianya dewasa, udah usianya matang ya, mestinya kan bijak dong, mestinya kan gitu ya. Ternyata yang terjadi apa? Ada konflik di sini, ada pertengkaran ya, karena memang berbeda dalam menilai, melihat ya, persepsinya nggak sama karena latar belakangnya berbeda. Nah, itu sebenarnya adalah wajar ya, karena dalam pernikahan ini kita bukan untuk mempertentangkan perbedaan, tapi kita ingin menyatukan perbedaan itu menjadi suatu dinamika yang berkembang. Jadi bukan membenturkan ya perbedaan tersebut ya. Nah, jadi ini konflik terjadi di sini. Nah, sekarang apa saja faktor penyebab konflik ya? Konflik dalam keluarga itu ya, ini konflik dalam keluarga itu kan banyak ya, antara suami istri ya, konfliknya tuh pasti ada. Antara orang tua dengan anak, mungkin suami istrinya baik-baik saja, akur-akur saja, harmonis ya, masalahnya dengan orang tua atau dengan anak ya, dengan mertua ya, sesama anak dan seterusnya ya. Bisa jadi tidak ada orang di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah, semua pasti diuji. Bahkan bahwa ujian ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji dengan kehidupan ini untuk melihat mana di antara kita yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya, yang mampu memecahkan permasalahan, yang mampu mencari solusi yang terbaik, yang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang terbaik. Nah, pasti kita itu memiliki konflik ya, di mana-mana pun ya, dalam rumah tangga, dalam keluarga ya, mungkin suami istrinya oke, nggak ada masalah, masalahnya sama anak ya, anaknya yang susah diatur, anaknya ini, anaknya itu, atau mungkin suami istri nggak ada masalah, masalahnya dengan mertua atau dengan orang tua atau dengan tetangga ya, atau nggak ada masalah, semuanya baik-baik saja, masalah ekonomi ya. Jadi semuanya pasti ada permasalahan dalam hidup ini. Hidup ini adalah ujian yang Allah ingin melihat mana yang mampu menyelesaikan ujian dengan baik, mana yang mampu keluar dari permasalahan dengan baik, yang tetap berpegang kepada keimanan ya. Nah, disinilah pentingnya kita beriman kepada rukun iman. Di antara rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar, takdir ya. Kan kita, takdir kita tuh kan nggak sama ya. Kita punya anak lahir dari rahim yang sama, anaknya 3, menikah tuh beda nasibnya, takdirnya tuh beda, Allah tentukan beda takdirnya ya. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga selalu pasti ada konflik yang bisa ditangani atau yang tidak bisa ditangani. Nah, faktor penyebab konflik itu bisa jadi karena faktor agama. Maksudnya apa? Beda agama. Kita nggak bicara beda agama ya ibu-ibu ya, itu udah selesai lah. Kita bicara latar belakang pemahaman agama yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri. Ini bisa menjadi penyebab konflik ya, perbedaan pemahaman agama antara suami dan istri. Ya mungkin sekarang ini ya kelihatannya sih banyak yang solihat itu ya ibu-ibu, kan banyak pengajiannya, lebih banyak pahamnya karena waktunya di rumah diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, tambah banyak hafalannya. Sementara suaminya ya mungkin ada bacaannya yang agak susah, yang mungkin tajwidnya nggak ini karena nggak ada waktu, atau mungkin memang belum mau ya, jadi masih jauh dari agama. Ketika di luar berinteraksi dengan orang ya kemudian gampang tergoda, jadi beda. Jadi ini faktor penyebabnya itu latar belakang pemahaman agama yang berbeda, jauh dari agama, orientasinya materi dan dunia semata. Ini bisa jadi sumber konflik
yang dimulai misalnya istrinya nuntut ya, ya anaknya kita udah besar loh mas, ya mau diajak ke masjid, ini yang azan tapi anaknya nggak ke masjid karena lihat bapaknya masih masih duduk aja main HP misalkan gitu ya. Lama-lama kan istrinya kan kayaknya gimana agak panas nih, gimana sih saya ngaji tahu kalau sholat di masjid itu wajib bagi laki-laki atau diharuskan misalnya gitu. Ini contoh aja Bu ya. Perbedaan apa penyebab konflik ini adalah agama. Nah suaminya belum tergerak hatinya karena memang belum sampai pemahaman dan faktor penggeraknya belum sampai. Karena kebanyakan Bu ya, suami itu kalau diberi nasihat sama istri itu kebanyakan itu agak sulit nerima. Ya karena memang salah satu-satunya kelemahan kekurangan pemimpin itu adalah nggak mau dipimpin oleh bawahannya. Nah akhirnya terjadilah penolakan, nggak mau aja, nggak bergerak. Si istrinya yang sudah paham agama, udah ngaji kemana-mana, pengen anaknya sholat di masjid gitu ya, tapi ternyata suaminya nggak bergerak, akhirnya ya, ngomel kan, ya lama-lama ngomel lah suaminya kan jadi pusing di rumah, akhirnya nggak betah di rumah, cari di luar, cari angin daripada di rumah kena semprot terus ya. Nah akhirnya di luar kan banyak godaan-godaan, nah disitulah ya, jadi faktor agama ini bisa menjadi penyebab konflik ya, jauh dari agama, orientasinya tidak sama ya, banyak faktor lah ya, ini faktor agama ya. Kemudian bisa juga komunikasi. Jadi ternyata permasalahan terbesar di Indonesia termasuk ya peningkatan jumlah perceraian yang meningkat setiap tahunnya. Itu diantaranya ketidakcocokan. Yang ketidakcocokan itu sebenarnya ya karena komunikasi. Komunikasi itu kan penyebabnya itu kan bisa jadi karena perbedaan latar belakang suami istri ya, komunikasi mungkin tidak saling terbuka. Kalau suaminya pendiam, nggak mau ngomong, istrinya terlalu banyak ngomong gitu ya, jadi nggak pas gitu ya. Jadi ini bisa jadi penyebabnya itu adalah komunikasi, saluran komunikasi tertutup, akhirnya sering cekcok ya, susah gitu ya, istri memahami suami, suami juga tidak pernah memahami istri, akhirnya yaitu berantem atau diem-dieman ya, itu komunikasi nggak nyambung, apa yang diinginkan suami tidak tidak diketahui oleh apa yang oleh istri, dan istri pun tidak mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan suami atau sebaliknya ya. Jadi kalau bahasa saya tuh suka gini nih, aku tahu apa yang kau mau, kau tahu apa yang ku mau, aku dan kau sama-sama tahu apa yang kau dan aku mau. Nah itu kalau komunikasinya terbuka ya. Jadi memang kalau komunikasi ini mohon maaf ya ibu-ibu ya, itu biasanya dimulai dari pola asuh biasanya ya, dari pola asuh dari kecil. Biasanya kalau anak yang pendiam itu memang kurang di stimulus oleh orang tuanya, mungkin nggak ada, ya diam-diam aja, diam punya itu sambil membersihkan itu diam, nggak diajak ngomong, paling cuman di sedikit aja udah diam ya. Kecuali kalau misalnya banyak anggota keluarga yang ngajak ngomong ya, sebenarnya kalau ngomong itu kan tergantung dari orang tua, atau bisa jadi ya anaknya banyak ngomong, apalagi yang TK-TK itu yang sebelum sekolah itu kan cerewet banget, apalagi anak perempuan ya. Kadang-kadang kan orang tuanya yang langsung mengkat, udah diem berisik cerewet banget sih kamu, bawel. Nah itu ya, itu kan mematikan itu ya, dia punya potensi untuk mengungkapkan isi hatinya tapi orang tuanya tidak memberikan kesempatan. Nah itu bisa jadi dari dulunya pola asuh yang awalnya yang menyebabkan sulit untuk mengungkapkan ya. Banyak faktor lah ya, ini kan ini ilmu tersendiri ya, bahkan di perguruan tinggi aja ada ilmu komunikasi ya, bagaimana apalagi dalam rumah tangga. Nah di sini bisa menjadi penyebab konflik ya, komunikasi ini. Nah berikutnya yang bisa menjadi faktor penyebab konflik itu adalah ekonomi. Faktor penyebab terjadinya problem perekonomian ini banyak terjadi ya, apalagi di sekarang ini, di masa pandemi ini, ekonomi keluarga yang lemah, yang berpengaruh kepada semuanya kehidupan ya. Mungkin suaminya di PHK, akhirnya istrinya bingung kan, yang istri itu biasanya paling cekatan ya, gesit ya, Allah memberikan karunia istri itu cepat tanggap gitu ya. Nah akhirnya punya inisiatif mencari solusi, akhirnya bekerja atau apalah yang dia usahakan, yang penting bisa makan gitu ya. Akhirnya yang terjadi penghasilan istri lebih besar. Nah ini ekonomi nih ya, akhirnya gaya hidup bisa berbeda. Nah ini berdampak dia suaminya, akhirnya ya akhirnya sudahlah, udah, akhirnya di sini muncullah masalah ekonomi yang akhirnya mengandalkan istri, suami jadi males, jadi banyaklah faktor ya, ini masalah ekonomi ya. Paling banyak yang
suaminya tidak terbuka atau istrinya banyak nuntut. Ini kadang-kadang masuk ke komunikasi juga. Ketika ditanya misalnya, kenapa sih nggak mau ngasih istrinya uang belanja diserahkan ke istri untuk mengelola gitu ya. Nanti suaminya jawab, istri saya boros gitu ya. Nanti sementara di cara pandang istri mengatakan ini suaminya pelit banget. Nah ini kan komunikasi juga berpengaruh kepada yang lain-lain ya. Padahal sumber utamanya itu tadi sebenarnya masalah dua-duanya, ekonomi dan komunikasi ya. Jadi kurang percaya gitu ya, padahal kalau dari awal kita sudah sepakat ya, nanti kita bahas nanti bagaimana dari awal memulainya. Yang penting butuh ilmu dulu nih, tapi udah telanjur nih bagi yang pernikahan kesini kok udah telanjur ya, kalau bukan dari dulu lagi, dari awal. Sekarang kita memulai dari awal walaupun pernikahan sudah dari dulu ya. Ini masalah ekonomi faktornya ya. Apakah dengan konflik ini akan kita bubarkan, layangannya akan kita biarkan putus, nyangkut terserah di mana nyangkutnya, yang udah putus sudah pokoknya begitu ya? Nggak harus begitu ya. Baik, lanjut. Faktor penyebab konflik bisa juga faktor seksual ya. Jadi faktor penyebab problem seksual ini antara lain misalnya ya, kurang puas terhadap pelayanan dari pasangan ya, bisa istri bisa suami ya. Kalau istri kadang-kadang melayani suami ya, ini kan setiap rumah tangga itu kan berbeda ya, terkait dengan masalah seksual ya. Ada yang suaminya rajin, istrinya ogah-ogahan, males, capek gitu, kadang-kadang nolak ya. Ada yang istrinya suaminya tidak sama sekali atau malah istrinya. Nah, ini juga masalah juga. Ya, masalah ini juga menjadi penyebab konflik ya. Atau misalnya tidak terkendali hubungan seksnya, suaminya itu punya nafsu kuda misalnya, nggak cukup dengan satu istri, akhirnya terjadi perselingkuhan. Jadi banyak faktor lah ya di sini masalah seksual. Nanti juga kembali kepada komunikasi juga. Terkomunikasikan dengan baik itu salah satu solusi itu ya. Komunikasi itu pintunya. Pendidikan juga menjadi faktor penyebab konflik di sini. Misalnya pendidikan yang tidak seimbang antara suami dan istri ya, ini dapat mempengaruhi semua keputusan yang akan diambil oleh keluarga ya, dalam keluarga ya. Beda latar belakang pendidikan ya. Atau misalnya suami istri punya pendidikan yang rendah, itu biasanya konflik itu terjadi. Pendidikannya rendah ya, mungkin SLTA atau SMP gitu ya. Kita lihat saudara-saudara kita di daerah-daerah yang tingkat pendidikannya rendah, itu tingkat perceraiannya sangat tinggi ya. Bahkan pakai ada musim-musim juga ya, musim cerai, musim kawin ya. Nah, itu karena memang tingkat pendidikan ya, itu mempengaruhi ya. Nah, ini nih, pihak ketiga ya, biasanya sih kalau pembahasan tentang layangan putus itu biasanya fokus pembahasannya itu di pihak ketiga ya. Apakah itu yang dinamakan selingkuh atau apalah, pokoknya pihak ketiga, hadirnya pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini siapa? Pihak ketiga ini antara lain bisa pil ya, pria idaman lainnya. Jadi sebenarnya yang selingkuh itu nggak hanya suami loh, istri juga selingkuh. Sampaikan juga ya, kami sampaikan dulu. Mungkin kalau boleh usul kami sampaikan dulu. Nah, istri juga selingkuh. Jadi saya pernah mendapatkan curhat dari seorang suami ya. Ternyata istrinya tuh selama 3 tahun itu selingkuh ya. Selingkuh di sini artinya zina ya ibu-ibu ya. Itu baru ketahuan oleh suaminya. Nah, artinya ternyata memang penyebabnya tadi komunikasi, kemudian juga karakter yang berbeda. Suaminya itu kasar, artinya sementara istrinya itu memendam ya, beda latar belakang deh ya, beda karena akhirnya di kantor istrinya berinteraksi dengan teman kantor yang lembut, yang pribadi yang dia idamkan ada di situ. Nah, muncullah seton. Nah, itulah. Jadi sebenarnya selingkuh tuh nggak hanya terjadi pada pihak laki-laki saja, pihak perempuan ya. Jadi pil atau will ya, will tuh wanita idaman lain ya, itu atau pihak ketiga di sini bisa juga mertua atau orang tua. Nah, itu pihak ketiga ya. Tapi kalau biasanya kalau tema layangan putus itu biasanya tema-tema yang diambil dari kisah hubungan suami istri ya, yang dikhianati ya, biasanya begitu ya. Nah, ini
Itu bisa kita ini kan ya, apa namanya, kita persempit ya pembahasan. Jadi lebih kepada pihak ketiga, suami istri gitu ya. Nah, sekarang ketika terjadi konflik seperti ini yang banyak penyebab tadi ya, terutama tadi yang pembahasannya ada pihak ketiga, ada orang luar. Nah, ini konflik nih. Setelah berbagai macam permasalahan ya, banyak kan pakai macam-macam tuh nanti ya, yang waduh heboh banget ya, yang hubungan mulai inilah retak lah, diem dah, pokoknya dah konfliknya tuh, praharanya tuh udah luar biasa. Nah, sekarang ada dua jalan, ada dua permasalahan di sini yang harus segera diputuskan ya, harus ada diputuskan nih. Jadi gimana nih, mau bertahan atau mau putus di jalan? Mau bertahan atau putus di jalan? Ini prosesnya panjang ya ibu-ibu ya. Kita tahu kan tadi, pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang dalam kehidupan kita di dunia ini ya. Prosesnya itu konflik pasti juga berkepanjangan, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun ya. Saya kemarin itu ada yang curhat ya, dia sudah tidak tidak setempat tidur lagi, udah pisah ranjang tuh udah setahun ya, artinya suaminya di atas, rumahnya bertingkat, istrinya di bawah, tapi masih dalam pernikahan ya. Jadi artinya ini konflik ini dibiarkan, dipelihara terus ya. Jadi mereka tuh nggak memutuskan, karena memang sulit memutuskan. Bayangkan, mitsaqon ghalidho, ikatan yang kokoh yang kuat itu, kalau kita ngikat tali itu ya sampai kenceng banget, itu tuh kan, itu sampai kencang banget itu kan, pakai tangan kan susah itu dibuka, mau dilepas itu ya. Nah, begitu juga pernikahan, ketika sudah terjadi mitsaqon ghalidho itu mau diurai, mau diputuskan tuh sulit banget itu. Makanya kan banyak pertimbangannya. Ya Allah, udah bertahun-tahun serumah, udah punya anak, sekarang mau pisah tuh gimana tuh, aduh bingung lah itu ya. Padahal pengen pisah tapi gimana. Nah, ini sekarang konflik ini tinggal dua ini ya, mau bertahan atau mau putus di jalan. Bingungnya tuh luar biasa, saking bingungnya tuh tadi ya, dua-duanya bingung, dua-duanya mau cerai. Gimana anak-anak, gimana, ngambang kayak tadi ya, yang suaminya di atas, istrinya di rumah di bawah, lantai bawah. Mereka seakan mereka tuh nggak bercerai, tapi dikatakan suami istri juga enggak. Entah gimana itu, rumah tangga apa yang seperti itu kan. Nah, ini konflik terjadi, mana yang kita pilih nih ya. Sekarang saya ingin membahas yang terkait dengan bertahan dulu ya. Kalau saya tidak kasus per kasus tidak kita sebut, tapi kalau ada terjadi konflik kan ada dua pilihannya, mau bertahan atau mau putus di jalan, arti tolak ya, atau cerai. Nah, sekarang bertahan. Ketika kita memutuskan bertahan, tentu saja dengan sholat istikharah ya, minta perlindungan pada Allah, minta keputusan dari Allah, minta izin Allah ya. Tentu kita melakukan sholat, akhirnya kita memutuskan bertahan ya. Ini kan hidup itu kan pilihan ya ibu-ibu ya. Ketika ada konflik, ada permasalahan ya, hidup tuh hanya dua pilihannya, mau teruskan pernikahan atau tetap bertahan. Nah, kita cari yang terbaik nih. Seandainya kita memilih bertahan, apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita bertahan tapi kita mengumpulkan dosa-dosa, terus mengumpulkan dosa-dosa yang ada. Bukannya kita menambah amal soleh, pahala yang berlipat, kita malah ngumpulin dosa-dosa dan kesalahan. Akhirnya ya Allah, banyak banget dosa kita nanti ketika menghadap Allah. Maka ketika kita memutuskan bertahan, apa yang kita lakukan? Kan forgive ya. Ya, tapi ya nggak pakai tapi deh, maafkan ya. Kita kembalikan kepada nilai-nilai Islam. Apa nilai-nilai Islam itu? Harus kita pahami ya. Ini gambarnya orang tua nih, kita pengennya menua bersama ya. Pahami apa yang kita pahami di sini. Pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam kehidupan berumah tangga ya. Maka ikhlaskan niat pada awal, sejak pada awal pernikahan, niat. Jadi kita ikhlaskan niat kepada Allah sejak awal pernikahan. Nah, ketika terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini, ini adalah ujian. Yang penting pasangan kita itu mau diajak bekerja sama untuk memulai dari nol. Kalau itu kesalahan yang dia lakukan ya. Ya, artinya ketika itu terjadi, kita maafkan, kemudian kita kembalikan niat kita kepada Allah, bahwa kita menikah ini karena Allah, bukan karena cinta
pada orang bukan karena yang lain, tapi karena memang kita ingin dalam pernikahan ini semuanya mengumpulkan pahala-pahala yang berlipat sebagai bekal kita nanti ketika kita bertemu dengan Allah. Ikhlas, ya. Itu yang pertama. Kemudian pahami, apa yang kita pahami bahwa anggota keluarga adalah aset amal jariah dan kunci surga. Maka jagalah aset itu. Kalau kita memilih nanti berpisah, ya bercerai, anak kita tuh kasihan ibu-ibu. Ini aset kita nih, aset amal jariah. Apakah mungkin kita bisa mengasuhnya, mendidiknya, mengajarkannya dengan kita mengutamakan ego kita yang sebenarnya mungkin suami juga udah kembali, ya udah tobat karena dia mau meminta maaf ya. Ini kalau ini pasangan deh, siapapun yang bersalah, suami atau istri ya. Nah, jadi anak ini adalah aset ya. Ketika orang tuanya bertengkar, ini akan berdampak kepada anak kita. Apakah mungkin kita bisa membentuk anak kita yang memiliki orang tua utuh, tapi ternyata mereka karena egonya bercerai, berpisah, bisa kita perbaiki luka batinnya itu, sedihnya. Siapa yang nggak sedih lah, lihat orang lain, lihat teman-temannya, orang tuanya akur, ya jemput barengan, pokoknya berjalan-jalan berdua apa bersama-sama. Lihat orang tuanya, ibunya tinggal bersamanya, bapak entah kemana dengan perempuan lain atau sebaliknya ya. Ini anak-anak seperti ini rentan ya, kalau dalam penelitian tuh 55% itu akan mengikuti pola yang sama ya, artinya dia tidak bisa melihat dan merasakan contoh bagaimana keluarga yang sakinah ya. Ketika dia terapkan pada keluarganya, dia nggak punya contoh. Kita khawatir dia akan mengikuti pola yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah itu ya. Jadi karena ini adalah aset kita sebagai amal jariah, kita jaga itu. Ya artinya kan cinta itu kan butuh pengorbanan. Kita cinta nggak sama anak? Kalau kita cinta sama anak, tentu kita akan mengedepankan cinta kita kepada anak dan kita korbankan semua yang lain itu, yang masalah pertengkaran dengan ada pilwil dan segala macam. Ini anak ya. Karena Allah lah kita diperintahkan untuk menjaga anak, maka ini sudah ada ikatan pernikahan. Pilihlah keluarga ini. Ya, jangan sampai nauzubillah min zalik ya, kalau kata-kata yang ada tuh ya, menikahi janda menjandakan istri, ya itu contoh ya. Jadi arti ini anak ya, kalau memang kita mau kembali kepada nilai-nilai keislaman ya, untuk menjaga keutuhan keluarga itu. Pahami, dahulukan menunaikan kewajiban daripada menuntut hak. Di akhirat itu Allah hanya akan menghisap apa yang telah kita lakukan. Ya, ini saya gambarkan semuanya untuk orang-orang tua yang udah tua-tua masih harmonis ya. Artinya menjadi inspirasi kita ya. Bisa nggak kita kayak gini gitu ya? Ya. Jadi ketika kita mendahulukan menunaikan kewajiban daripada menuntut hak, kita nggak akan nuntut dia. Ya mana kamu selama ini nggak begini, mana kamu, saya aja yang begini ya. Dia artinya tunaikan aja kewajiban kita. Karena toh nanti kita di yaumil akhir akan dihisap oleh Allah apa yang telah kita lakukan ya. Jadi ini kata kunci ya. Yang kita hanya berurusan dengan kewajiban kita. Ya, kita tidak nuntut suami. Begitu itu nanti tanggung jawab dia di hadapan Allah. Ya. Miliki visi dan perencanaan dalam keluarga ya, mulai dari visi hidup, keluarga dan masa depan ya, berapa jumlah anaknya, pendidikannya bagaimana, rumahnya bagaimana, keluarganya gimana, itu perlu dikomunikasikan, perlu dibincangkan dengan pasangan hidup kita. Jadi jangan masing-masing asik dengan gadget aja ya, asik akhirnya entah kemana-mana, itu nggak ketemu, badannya raganya ketemu tapi jiwanya entah kemana ya, nggak bersama ya. Termasuk visi akhirat ya, ini perlu dimiliki kalau kita memang memilih untuk bertahan ya. Jadi sepakati bersama, ini kan komitmen kita. Ayo kita mulai hidup yang baru lagi nih, dengan cobaan yang terjadi selama kita mulai hidup yang baru gitu ya. Komunikasi dan berpikir positif. Bangun komunikasi yang terbuka, saling percaya ya, luangkan waktu berkualitas dan lain-lain. Karena ini penting komunikasi ini. Jadi sampaikan apa yang perlu disampaikan, diungkapkan bagaimana jalan keluarnya dan seterusnya. Ini penting banget ya. Bila terjadi konflik lagi, maka
jadikan Islam sebagai landasan hidup berkeluarga. Jadi bukan hawa nafsu, bukan ego, bukan kata-katanya, bukan ini, bukan itu gitu ya. Ya misalnya ya kasus terjadi misalnya ketika seorang ibu memilih bercerai dengan suaminya yang ternyata suaminya itu kita nggak, kalau selingkuh itu kan berzinah ya, tapi ini menikah cuman nikahnya itu diam-diam. Nah akhirnya istrinya minta bercerai mereka, terus istrinya ngomong kepada keluarganya juga nggak rela juga kalau anaknya itu diduakan ya, akhirnya berpisahlah mereka. Nah ketika setelah beberapa bulan berpisah, itu yang mantan suaminya berusaha untuk deketin, ya balik lagi deh, saya menyesal saya gini, wah pokoknya namanya orang juga kalau tergoda lagi mabok itu kan biasanya nggak inget ya. Nah, setelah berpisah pengen balik lagi dengan istrinya, akhirnya istrinya memaafkan, tapi di keluarga istri itu nggak bisa terima sampai orang tuanya mengatakan jangan pernah balik lagi, kalau kamu balik lagi ibu nggak ridho. Nah kayak gitu ya. Nah sekarang kita ingin dalam kehidupan kita ini Islam sebagai landasan hidup berkeluarga. Keluarga itu orang tua itu sebenarnya nggak boleh loh ikut campur masalah pernikahan anak. Ya kalau misalnya mantunya bertanggung jawab cuman karena dia nikah lagi aja, tapi sekarang udah baik lagi, udah balik ke istri, kenapa harus ditolak gitu ya. Jadi ini kita jadikan Islam sebagai landasan hidup berkeluarga, bukan katanya, bukan ego, bukan yang lain-lain. Kembalikan fungsi dan kedudukan suami atau istri sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Apa fungsi dan kedudukan suami, apa fungsi dan kedudukan istri. Kalau terjadi kewajiban mereka tidak bisa dilaksanakan, bagaimana kondisi istri, apakah dia mengikhlaskan atau meridhokan, itu perlu dibahas. Ya kan dalam rumah tangga itu kan pasti ada hal yang tidak mampu dilaksanakan. Misalnya gini, ketika suami tidak mampu dalam menafkahi, ya mungkin karena PHK belum ada, pokoknya masih susah ya dari sisi ekonomi dalam menunaikan tugasnya menafkahi. Nah ketika istri ridho dan ikhlas dalam menggantikannya, itu kan pahala buat istri. Nah maka harus dikomunikasikan ketika memang belum terjadi idealnya, jadi saling ridho dan saling ikhlas mengganti peran gitu ya. Jadi ini perlu dibicarakan ya semuanya ya. Jadi sekarang bila terjadi konflik, nah ini takwa kepada Allah dalam setiap keadaan dengan syukur dan sabar sebagai perisainya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, nggak ada yang sempurna. Ada keluarga yang suaminya menafkahi dengan baik ya, menunaikan kewajibannya, tapi perilakunya tidak baik ya, atau mungkin dia selingkuh ya, padahal istrinya udah baik melayani. Ada keluarga yang suaminya baik, bertanggung jawab, memberikan nafkah, tapi cepat meninggalnya dipanggil Allah. Ada yang keluarga, yang rumah tangga yang baik, gak ada masalah, tapi suaminya belum tidak mampu tidak mencukupi nafkahnya. Jadi banyaklah masalahnya dalam hidup ini, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang ideal. Ada misalnya suami yang sudah mampu menafkahi, ya tapi banyak maunya, banyak ininya istrinya, ya artinya tidak ada yang tidak diuji oleh Allah. Maka yang mampu menyelesaikan konflik ini hanyalah ketakwaan kepada Allah dengan dua kata kunci perisainya ya, yang mampu membuat kita bertahan dalam hidup di dunia ini hanya dua: syukur dan sabar. Kita syukuri, pasti ada kelebihan-kelebihannya ya, kita syukuri ya, di samping banyak kekurangan tentu syukur juga lebih banyak lagi. Maka dua ini dipadukan, jadilah dia perisai kita, jadilah kita dalam rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah ya. Jadi kita syukuri dan kita bersabar, itu kata kunci ya. Takwa ini kata menurut Said Qutb dalam Fi Dzilal Quran itu adalah kepekaan hati, kehalusan perasaan, rasa khawatir yang terus menerus, dan hati-hati terhadap semua duri kehidupan. Jadi artinya semua ujian-ujian cobaan yang ada ini itu kita sambungkan kepada Allah, kita berhati-hati jangan sampai salah dalam memutuskan, kita jangan sampai keliru dalam mengambil keputusan dalam kehidupan ini, kita gantungan hati kita kepada Allah. Ini adalah ujian, ini adalah cobaan, kita
kembalikan kepada Allah semua ujian dan cobaan itu, sehingga beban yang ada pada kita sudah dilepaskan kepada Allah ya. Itu takwa. Nasihat Umar kepada sahabat yang akan menceraikan istrinya karena tidak mencintainya. Ya, kadang-kadang gini loh Bu ya, kalau melihat alur fikir orang-orang liberal, orang-orang feminis tuh ya, alur berpikirnya gini, laki-laki tuh dari nol, mulai berusahanya dari nol, istri bantu, itu ya bisa setia. Kalau udah sukses, udah berhasil, itu ditinggalin tuh istrinya tuh, nih laki-laki apa, emang perempuan nggak bisa begitu. Nah itu ya, jadi ini sebenarnya apa namanya, ya memang kondisinya laki-laki itu menafkahi ya kewajibannya, dan istri itu, suami itu menafkahi, istri kan tidak. Nah ketika suami berhasil mampu ya karena mengambil peluang, misalnya tadi ya boleh menikah lebih dari satu, nah itu diambillah peluang itu. Nah, sekarang kita sebagai istri itu tidak boleh merasa ketidakadilan. Oh, Allah ciptakan gimana sih laki-laki bisa poligami, perempuan nggak bisa poliandri. Ini bagian dari keimanan. Ya, ini kan qada dan qadar ya, beriman kepada takdir. Ya, takdirnya memang Allah telah tentukan, laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Ya, artinya ini sudah Allah takdirkan, berbeda dari sisi kodratnya ya, artinya perempuan laki-laki itu kan nggak sama. Perempuan kan bisa hamil, bisa menyusui. Ya kalau memang mau disamakan semuanya ya berarti ya rugilah kita sebagai istri, disuruh juga menafkahi, juga mencari nafkah, sementara kita juga hamil menyusui. Nah disinilah Allah berikan peran yang berbeda ya. Tapi kan suami enak, dia kalau udah gitu udah, tapi tanggung jawabnya juga berat loh. Tuh kalau kita lihat misalnya, jangan dikatakan bahwa Islam mentolerir semua. Islam, masalah-masalah poligami itu masyru'. Masyru' itu artinya disyariatkan, ada syariatnya. Tapi bukan berarti semuanya bisa mengambil jalan itu. Hukum bagi mukallaf itu terbagi-bagi. Bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh. Jadi artinya untuk menikah yang pertama kali saja itu nggak bisa dikatakan wajib kalian menikah, enggak. Kalau dia nggak mampu tuh bisa haram. Itu nikah untuk pertama kali, itu semuanya sama, nikah pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi ketika misalnya ada seorang laki-laki ketika dia berjaya, boleh nggak dia nikah lagi, dilihat dulu dianya itu mampu atau tidaknya. Jadi tidak bisa diterapkan kepada semua orang, mampu adil nggak dia ya. Nah ini pada masa Umar itu ketika laki-laki itu udah merasa udah saya mau nikah lagi nih, ada dapat yang baru nih, kayaknya istri yang ini deh saya mau udah nggak cinta lagi, udah tua, udah ya udahlah, ini ada yang baru penggantinya, dia mau ceraikan ya. Nah apa kata Umar, jika kamu kehilangan satu cinta, ya maksudnya al-mawadah, mawadah kamu udah nggak ada, mawadah itu cinta itu artinya lebih kepada nafsu ya, mawadah jadi syahwat ya, mawadah itu kalau kamu sudah kehilangan itu, kamu masih punya dua yang lain, yaitu rahmah, kasih sayang. Nggak ingat dulu masih dulu masih muda gitu ya, rahmah ada dong rasa sayangnya ya, dan mas'uliyah, tanggung jawab. Di mana tanggung jawabmu, jangan sampai habis manis sepenuh dibuang kayak gitu ya. Ali Zainal Abidin itu pernah menasihatkan ya, aku akan nikahkan anakku dengan orang yang bertakwa, karena saat dia mencintai maka dia akan dimuliakan. Jika tidak, dia tidak akan dizolimi. Nah, jadi ini supaya tidak berulang lagi polanya, maka kita sebagai orang tua ya yang nanti menginginkan anak-anak kita mendapatkan pasangan yang soleh-solihat ya, kita dapat mantu ya, kita berikan nilai-nilai ya, keimanan, ketakwaan kepada mereka supaya mereka bertanggung jawab ya. Karena anak-anak itu kan ngikutin orang tua, kalau misalnya bapaknya memang dilihat kurang bertanggung jawab ya, nanti kita khawatir anak laki-laki kita juga nanti akan mengikuti bapaknya gitu ya. Ini pegangan kita. Ini kalau kita tadi memilih yang bertahan ya sudahlah. Ini pernikahan ini harus dipertahankan ya. Ya, ini yang kita udah sampaikan. Nah, ini di kata kuncinya dalam ayat ini, ayat 19. Fa'asa antakrohu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian tidak menyukai mereka, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi kalau kita balik ya,
kita ini nggak suka nih sama suami, tapi bisa jadi ada kebaikan-kebaikan yang banyak di belakang itu. Sesuatu yang kita sukai itu bukan berarti di situ kebaikan yang banyak, atau sebaliknya sesuatu yang tidak kita sukai bukan berarti tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, jadi ini kata kunci ya. Jadi kalau sesuatu yang kita tidak sukai itu pasti ada kebaikan yang banyak di dalamnya, atau sebaliknya ya. Kita suka banget tapi bisa jadi itu nggak baik untuk kita ya. Itu kalau memilih bertahan. Bagaimana kalau divorce, putus di jalan, tolak ya, bercerai ya, artinya udahlah nggak sanggup lagi nih rumah tangga dipertahankan, daripada saya gila misalkan ya, daripada ini begini, udah deh saya nggak kuat, saya nggak ikhlas daripada dosa terus, udahlah selesai, nah itu ya. Jadi layangannya tuh nyangkut sambil putus, udah putusnya kan, nyangkutnya kan karena putus ya, layangannya tuh nyangkut udah putus gitu ya. Nah bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita, perlu kita ingat, abghadul halal ilallah azza wa jalla at-tolak. Perkara yang halal yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah at-tolak. Itu boleh halal, tapi Allah nggak suka ya. Ini hanya pintu darurat ya. Tazawwaj, di sini ada ya, tazawwaju wala tutalliqu fa inna tolak yahtazu minhul arsh. Bahkan Rasulullah bersabda, kawinilah ya, artinya kalian nikah, tapi jangan cerai ya, jangan nikah kemudian cerai, nikah cerai, karena sesungguhnya perceraian itu dapat menggetarkan, menggoncangkan arsh ya. Ibaratnya itu tadi mitsaqon ghalidho, yang kokoh kuat itu diputus-putus, itu bergoncang arsh. Jadi sangat tidak baik ya, kecuali kalau itu memang terpaksa. Jadi karena memang permasalahan tolak ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, makanya surat yang ada itu adalah surat at-tolak ya, bagaimana mengatur perceraian tersebut ya. Jadi ini hanya pintu keluar, pintu darurat aja. Jangan sekali-kali, apalagi para suami ya, mudah untuk mengucapkan kita cerai, kita pisah, udahlah kita nggak ada apa-apa lagi. Jangan sekali-kali memakai kata-kata itu, nanti nyesel seumur hidup loh. Karena banyak rumah tangga ternyata ya secara agama itu pada hakikatnya mereka tuh berzina. Maksudnya gimana berzina? Ya papa suaminya ngomong udah kita cerai, ntar balik lagi, lebih dari 3 kali. Ini kan sudah lebih dari 3 kali, secara agama namanya apa nih? Mempermainkan tolak, kemudian bisa jadi memang sudah terjadi cerai, akhirnya mereka berhubungan kembali, itu apa nggak zina? Terus ada yang lagi mengatakan, udahlah saya ngikutin hukum di Indonesia aja deh, hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia kan, kalau nggak diikrarkan, suami tidak mengikrarkan di pengadilan, maka tidak sah itu perceraiannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup kita ini kan tidak hanya di pengadilan di Indonesia. Indonesia ini bagus ya, artinya punya aturan ya, punya peraturan yang mengatur warganya untuk bagaimana pernikahan, bagaimana perceraian. Itu administrasi penting ya. Itu kita sebagai warga negara harus ikut itu. Makanya jangan sampai ada yang nikah siri, ada yang apa namanya, pokoknya hal-hal yang bertentangan dengan hukum ya, karena memang kebanyakan kalau kita lihat undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu ya, itu banyak kan diambil dari hukum Islam itu. Nah, itu secara pemerintah Indonesia memang tidak jatuh. Tapi kan kita punya Allah. Allah yang melihat kita, Allah yang menyaksikan kita. Sama seperti nikah siri, secara hukum negara nggak sah, tapi secara hukum Allah, hukum agama sah. Kita kan hidup kan tidak hanya mempertanggungjawabkan kehidupan kita di bawah pemerintah Indonesia saja, tapi kita juga mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah nanti di yaumil akhir. Nah, artinya apa? Jangan pernah berdalih dengan dan beralasan, nggak sah ini kalau perceraian, kalau nggak dilaporkan. Tapi Allah Maha tahu kan. Maka jangan sekali-kali mempermainkan kalimat-kalimat at-tolak itu. Itu hanya pintu darurat yang kalau memang tidak ada jalan lain, terpaksa itu diambil. Makanya suratnya yang ini berbahaya kan, sampai menggoncangkan ars, maka dibuatlah judul surat itu at-tolak. Nggak ada surat an-nikah, tuh nggak ada. Ya. Jadi tolak itu adalah pintu
darurat ya. Pintu darurat itu artinya pintu yang tidak bisa dibuka kecuali terjadi kondisi darurat, kondisi yang berbahaya yang nggak bisa ditempuh lewat jalan normal, hanya bisa di pintu darurat ya. Kalau ada gedung mungkin ada tangga darurat ya, itu kalau liftnya rusak apa gempa bumi, itu lewat itulah tempat satu-satunya jalan. Nah itu tolak, itu adalah pintu darurat. Tolak itu solusi bila pernikahan membawa madorot ya. Jadi kalau membawa madorot, pernikahan ini yang ada tuh hanya kezoliman, yang ada itu hanya perbuatan dosa ya. Misalnya KDRT, suami itu memukul istri sampai babak belur, sampai mengancam jiwanya misalnya ya. Nah yang kayak begini nih suatu saat kalau tidak ya memang sulit ya, kalau memang itu udah menjadi kebiasaan, bisa-bisa nanti meninggal tuh istrinya tuh ya. Jadi bisa jadi tolak itu solusi ya ketika membawa madorot dalam rumah tangga. Nah perlu diingat ketika memilih divorce, memilih tolak, memilih putus ya layangan tadi, bersiap-siaplah dengan segala akibatnya. Ya Allah, akibatnya itu banyak Bu. Waduh, itu anak. Nah kita harus siapkan ya bagaimana dengan anak kita, seperti apa pola asuhnya ya. Jadi jangan sampai terjadi saking sakit hatinya dengan bapaknya, dengan suami itu, dengan mantan suami itu dilampiaskan kepada anak ya. Jadi anak itu tidak mendapatkan perlakuan yang penuh dengan kasih sayang, yang ada hanya balas dendam ya dengan memakai anak. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi segala akibatnya itu banyak ya, anak lah secara psikologisnya, kemudian banyak faktor lah, banyak lah akibatnya, itu harus siap ya kalau memang itu pilihan yang tidak ada pilihan lain. Bersatu dengan cara yang baik, berpisah secara baik bila itu yang terbaik. Maksudnya apa nih? Ini kan nggak tahu ya ibu-ibu baca doa nggak ya pada saat setelah akad nikah itu, sebelum malam pengantin ya, itu kan sholat sunnah 2 rakaat ya. Setelah sholat sunnah itu kan baca doa ya, disunahkan baca doa ya. Jadi doa setelah sholat sunnah malam pengantin, malam pertama malam pengantin. Jadi habis sholat sunnah berdua ya, suami jadi imam, kemudian suami berdoa ya. Doanya itu ini nih, doanya nih, ini untuk mengingatkan kembali ya ibu-ibu ya. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya, Allahumma rzuqni minhum warzuqhum minni, Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila khair wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Tuh Masya Allah ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dan istriku, ini suami yang berdoa ya, serta berkahilah mereka dengan sebab aku. Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku lantaran mereka, dan berikanlah rizki kepada mereka lantaran aku. Ya Allah, satukanlah antara kami berdua dalam kebaikan, dan pisahkanlah antara kami berdua dalam kebaikan. Jadi belum apa-apa itu di awal tuh sudah mohon kepada Allah, disatukan dengan cara yang baik. Kalaupun berpisah, pisahkan dengan secara baik, kalau itu memang yang terbaik. Jadi sudah ada antisipasinya, kalau memang itu yang terbaik menurut Allah. Kalau memang persatuan kami itu tidak membawa manfaat, membawa madorot bagi dunia dan akhirat kami, maka pisahkanlah dengan cara yang baik ya, dengan baik-baik ya. Karena ini konsep Islam ya. Kalau kita lihat yang terjadi, malah apa yang terjadi ya, ketika nikahnya hebohnya luar biasa sekampung tuh ya, pas perceraiannya diem-diem aja tuh, nggak ada ini dah, apalagi pakai WA menceraikannya itu, nauzubillah min dzalik ya, itu udah nggak benar itu. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pahami lagi ya bahwa paradigma sukses itu di dalam Islam itu adalah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi artinya yang namanya sukses dalam kehidupan ini bukan masalah pangkat, jabatan ya, bukan masalah-masalah di mana posisinya, apa yang dia pegang, level berapa dia, bukan itu. Tapi yang namanya sukses abadi itu adalah bisa selamat dari api neraka, kita sama-sama menuju surga ya. Walladzina amanu wattaba'thum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'.
kullum ri'im bima kasabarohin, ya. Orang-orang beriman itu nanti akan dikumpulkan Allah bersama anak cucunya ya dalam keimanan yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan, kami satukan mereka kembali ya. Allah tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka ya. Jadi tiap manusia itu terikat dengan apa yang dikerjakannya. Sekarang kita mau milih mana? Mau menyelamatkan rumah tangga ini karena kita berpikir masa depan, fokus kepada orientasi akhirat, kita ingin sama-sama di surga, berarti kita melapangkan dada, ya, menjauhkan hal-hal yang memicunya, harus kita sama-sama sadar ya. Jadi di sini cinta itu bukan hanya soal rasa, tapi juga komitmen. Nah, ibu-ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, mengenai perpisahan ini, layangan putus, nyangkut dan segala macam, itu sebenarnya masalah bercerai itu sebenarnya di masa Rasulullah itu sudah terjadi, ada ya contoh-contohnya, tapi tidak banyak ya, karena Rasulullah kan tidak menyukai ya. Nah, contohnya misalnya kita pernah mendengar atau membaca sirah bagaimana Zaid bin Harithah itu bercerai dengan Zainab binti Jahash ya. Itu bukan karena diperintahkan, matiin. Itu bukan karena diperintahkan Rasul untuk bercerai, tapi karena memang Allah punya tujuan bahwa mendobrak tradisi yang saat itu kan tidak boleh menikahi istri dari anak angkat. Nah, itu untuk mendobrak tradisi terjadilah perceraian. Tapi biasa-biasa aja tuh, artinya apa? Enggak baper gitu ya. Ini kan mantan istriku. Apakah mereka nggak pernah ketemu? Orang Zaid bin Harithah ini adalah sahabat Nabi. Itu kan Zainab binti Jahsy itu kan juga istri Nabi. Apa nggak pernah ketemu? Biasa aja tuh. Artinya ya sudah, itu masa lalu. Nggak usah baper, nggak usah dikenang-kenang, nggak usah di ini apa. Kalau sekarang kan kita kan di media-media sosial itu kan dibuat filmnya lah, dibuat apa segala macam. Akhirnya kan baper ya, banyak emak-emak, ibu-ibu jadi ih tega ya, iya apa. Iya, itu misalnya kasus layangan putus itu kan dari itu ya, dari pengalaman salah satu keluarga ya, yang kemudian diangkat ke layar lebar gitu. Akhirnya kan banyak baper. Ya ini kan masalahnya itu dia. Kita tuh fokusnya ke masa lalu. Mestinya kita lihat ke depan, ya sudah. Siapa tahu nantinya suatu saat, kan kita nggak tahu, Allah alam. Hidup tuh kan masih panjang. Siapa tahu dia balik lagi, suaminya kembali kepada istrinya, atau istrinya nerima, terus kemudian nggak ada masalah, terus gimana gitu ya. Nah, di masa Nabi itu ada seperti itu. Ada lagi yang hulu. Hulu pertama yang terjadi di masa Rasulullah SAW itu terjadi pada istri dari sahabat Sabit binti Qais. Nah, jadi kalau dalam sejarah itu namanya tuh ada yang menyebutkan namanya Jamilah binti Ubay, ada yang menyebutkan namanya Habibah binti Sahal ya. Itu peristiwa hulu pertama kali. Kasusnya juga nggak heboh-heboh amat ya Bu ya. Kasus hulu itu nggak seheboh kita sekarang ini. Apa kasus hulunya? Ini Habibah atau Jamilah ini datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tuh kalau melihat suami itu gimana ya, saya nggak mencela, agamanya bagus, orangnya akhlaknya baik, pokoknya nggak ada masalah, cuman saya tuh nggak bisa menunaikan kewajiban saya sebagai istri. Saya khawatir nanti saya nggak ikhlas, nanti saya dosa. Soalnya kalau saya lihat suami saya dibandingkan yang lain itu, ya istilahnya itu jelek lah gitu ya. Jadi melayani tuh kayak gimana gitu ya. Ya kalau kita nggak suka, jadi kan terpaksa, nggak ikhlas, nanti kan berdampak, berdosa kan. Apa kata Nabi? Kamu mau memulangkan maharnya? Nah, kata Jamila atau Habibah ini, ya Rasul, aku pulangkan maharnya. Dia kaya sih, dikasih kebun. Ya itulah hulu pertama. Boleh ya. Nah, kalau dalam konsep fikih tolak, itu gugat cerai dari istri, dari seorang perempuan itu ada yang sifatnya hulu, ada yang fasakh. Kalau hulu ini mengembalikan mahar, karena memang tidak ada yang ini ya, artinya istri itu nggak terzolimi. Istri itu ya karena dia nggak, ya banyak faktor lah, tapi intinya dia tidak terzolimi, jadi dia harus memulangkan mahar yang telah diberikan suaminya. Nah, kalau fasakh itu gugat cerai dari istri karena suami yang, tapi gugat cerai dari istri ini tidak mengembalikan mahar, artinya dia tidak perlu mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya.
Nah, kenapa? Karena suaminya mungkin KDRT, tidak bertanggung jawab, ya, tidak menafkahi, berzina, selingkuh, kemudian melakukan hal yang membahayakan keluarga. Pokoknya itu sangat-sangat tidak baik perilaku suaminya, zolim, ya. Nah, istri yang seperti ini ketika dia menggugat cerai itu tidak perlu mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya, ya. Jadi itu terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Istri yang menggugat cerai tapi tidak ada alasan dalam arti yang hebat gitu, alasan cuman karena nggak bisa ngelayaninya karena gimana ya kayak gitu ya, bisa jadi kurang sekufu ya. Nah, ada satu peristiwa lagi perceraian terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita baper gitu ya. Apa tuh? Perceraian antara Asma binti Abu Bakar itu ya dengan Zaid, ya. Apa namanya, itu kita tahu ya, Zaid Zaid bin Abdullah ya kalau nggak salah namanya ya, anaknya kan Zubair, mohon maaf, bukan Zaid, Zubair bin Awam, Zubair. Nah, Asma ini kita tahu kan ceritanya ya, bagaimana kiprah beliau di masa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu yang diberi gelar Zatun Nitaqatain, apa namanya, yang memiliki dua ikat pinggang ya. Itu generasi awal. Istilahnya orang sabiqun awalin ya. Itu orang yang pertama yang itu ya. Nah, itu menikah dengan Zubair ini itu 23 tahun yang akhirnya Zubair itu menceraikan Asma. Kenapa? Karena Zubair itu menikah dengan Atikah ya. Atikoh ya, menikah. Atikoh ini perempuan yang kalau menikah dengan dia tuh suaminya jadi sahib ya. Maksudnya biar laukmu sama. Iya. Mereka sini pasti kan Ya. Jadi itu kalau kita dibuat kisahnya mungkin baper ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Asma ya ketika dia dicerai oleh suaminya? Ya, padahal kita tahu dulu bagaimana Asma ya. Dia membantu suaminya memberi makan kudanya sampai ketemu berpapasan dengan Rasulullah. Ketika dia memberi makan kudanya itu di jalan, Rasul menawarkan udah naik sini aja, naik tuh. Dia karena malu, dia tahu Zubair itu pencemburu, dia akhirnya menolak ya. Sementara dia bawa di kepalanya itu ya air. Padahal dia anak konglomerat loh, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika mendapatkan suami yang miskin gitu, dia tidak masalah ya, dia bertahan lah, artinya dia ikut kerja juga, bantu juga. Nah, ketika ditawarkan oleh Rasulullah nggak mau Zainabnya karena mengingat Zubair itu pencemburu. Nah, di rumah disampaikan, tadi ketemu Rasulullah, apa kata Zubair ya, justru saya malu kalau kamu ngangkat-ngangkat itu, lebih baik kamu ikut Rasulullah begitu ya. Nah, jadi itu terjadi di akhirnya setelah 23 tahun menikah itu bercerai. Nah, apa yang dilakukan oleh Asma? Beliau fokus kepada anak-anak ya. Bagaimana anaknya Abdullah bin Zubair ini ya pada saat itu yang sangat kokoh dengan pendirian. Nah, itu artinya nggak baper tuh, nggak masa lalu begini nggak diungkit-ungkit. Kita kan nggak boleh mengungkit masa lalu ya. Kalau kita mengungkit masa lalu, apalagi nyebut-nyebut kebaikan kita, dulu aja waktu lagi nggak ada saya yang bantu, dulu aja saya yang nemenin, dulu aja kalau nggak ada saya nggak akan jadi artinya ngungkit-ngungkit masa lalu itu namanya ya. Jadi tidak seperti itu. Asma tetap dengan kondisinya, dia melihat ke depan karena dia tahu hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya sementara, dia akan kembali kepada Allah. Jadi udah, itu masa lalu. Ya. Jadi itu ibu-ibu ya yang dirahmati Allah. Jadi Alifa, lihat mungkin HP-nya karena dipegang apa gimana ya? Ya. Jadi ini pilihan ya, hidup itu adalah pilihan. Kitalah yang menentukan masa depan kita. Apakah akan mudah jalannya untuk ke depan atau tidak. Makanya orang-orang suka mengatakan, udah sabar aja lah, itu pintu surga dapat surga. Terus ada yang lain mengatakan, saya mah nggak mau pintu surga yang ini, mau pintu surga yang lainnya, kan masih banyak pintu surga. Hidup itu pilihan, semua yang menentukan adalah keimanan ya. Jadi begitulah ibu-ibu, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita mampu menghadapi semua ujian. Ada sebagai penutup, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah
jangan pernah kita sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki ya siapapun mengganggu atau merusak kehormatan rumah tangga orang lain. Jangan pernah. Itu sama dengan perilaku yang namanya tahbib ya, khabbab ya, tahbib. Itu artinya orang yang merusak hubungan. Karena Rasulullah mengatakan man khabbaba abdan ala ahlihi falaisa minna wa man afsada imra'atan ala zaujiha falaisa minna. Jadi orang-orang yang menipu atau merusak hubungan antara, kalau budak dan tuan sekarang udah nggak ada ya, mungkin membantu dengan majikan ya, itu dibisikin pembantunya, mau nggak kerja sama saya, nanti saya kasih gaji yang lebih. Itu nggak boleh tuh. Nah, itu mereka bukanlah golonganku, kata Nabi. Nah, begitu juga orang yang merusak hubungan seorang laki-laki dengan suami istri ya. Kalau merusak hubungan suami istri itu dengan kehadirannya dengan cara apapun, itu bukanlah golonganku ya. Jadi gara-gara ingin merebut istrinya atau merebut suaminya sehingga terjadilah perceraian, itu bukan golongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita ingat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakillahu khairan Ustazah atas penyampaiannya. Kami ingatkan kembali bagi yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di chatroom. Namun sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kami mohon izin untuk informasikan bahwa kajian fikih kali ini terselenggara atas dukungan dan kerjasama dari media partner kami, yaitu Majelis Taklim Muslimah Kebayoran Residence, Forum Halakoh Al-Quran Al-Falah, Majelis Taklim Sahabat Aisyah, Rumah Al-Quran Nusantara Banten, dan Persaudaraan Muslimah. Kami juga ingin menyapa kelompok-kelompok majelis taklim yang telah berpartisipasi, yaitu Majelis Taklim As-Sa'adah, kelompok Cinta, kelompok Al-Khansa, dan kelompok Tazkiyah. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Baik, acara kita lanjutkan kembali, yaitu sesi tanya-jawab. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan di chatroom ya Ustazah. Namun tadi saya melihat ada yang raise hand ya di awal. Ibu Latifah Hairudin, apakah ingin bertanya secara langsung kepada Ustazah? Mungkin dari chatroom aja dulu, Mbak. Nanti aja saya belakangan. Oh gitu, baik. Ya. Baik. Berarti kita mulai pertanyaan di chatroom dulu ya Ustazah. Dari Ibu Ica. Apakah benar seorang suami boleh mentalak tidak dengan bertemu atau melalui surat atau WhatsApp? Ya, jadi gini, boleh nggak suami mentalak istri tanpa bertemu? Sebenarnya gini, ini kan tolak itu ada yang dua ya, sorih dan kinayah. Yang langsung dan kinayah itu sindiran. Nah, termasuk dalam kinayah ini, bagian dari sindiran ini adalah melalui media ya, misalnya melalui surat, melalui email, atau melalui orang lain, itu bisa. Tapi perlu diklarifikasi, ditabayun, dicek dan dicek ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan WA kita ini kiriman dari suami yang isinya, mulai saat ini, hari ini saya telah mentalak kamu talak 1. Nah, itu ya, kita dapatkan itu melalui surat kah, atau WA kah, atau email, atau mungkin orang yang menyampaikan gitu ya. Itu kata suami. Nah, kita apakah hukumnya jatuh? Kita tanya dulu. Ini belum merupakan soreh ya, belum jelas nih. Jadi kita ketemu langsung, apakah di telepon langsung, kita tanyakan. Telepon, hubungi langsung. Mas, aku dapat WA nih, sekarang nih barusan, kamu menceraikan saya ya? Nah, kalau suaminya bilang, iya, saya sudah menceraikan kamu, itu jatuh. Jadi ada langsung kita dengarkan, kita dapatkan pengakuan langsung ya. Nah, kalau misalnya jawabannya, siapa yang bilang, orang HP ku hilang kok, aku nggak tahu. Nah, bisa jadi bukan suami yang nulis, bisa jadi bisa-bisaan orang lain kan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau masalah boleh mentalak tuh ya boleh, cuman masalahnya bener nggak ditalak sama suaminya. Itu kalau secara agama ya. Kalau secara hukum di Indonesia, dengan apapun, berapa kali pun nyebut cerai, itu belum dianggap sah sebelum suaminya ikrar ya, menyatakan menceraikan istrinya di depan pengadilan agama. Seperti itu. Kedua dari Ibu Ika juga, apakah bila seorang suami menjatuhkan talak, istri langsung wajib terima atau bisa menolaknya? Jadi gini, kalau
namanya tolak itu hak suami. Ya, jadi kalau suami mentalak istri, istri nggak bisa bilang aku nggak mau mas. Tapi kalau suami sudah menjatuhkan tetap jatuh. Beda hal kalau istri misalnya, ketika istri kamu saya cerai ya pak ya mas ya. Pokoknya kita bukan suami istri lagi. Berapa kali pun istri mengucapkan tolak kepada suaminya itu nggak berlaku. Ya, tapi suaminya sekali dia menjatuhkan kamu saya cerai itu jatuh. Istrinya bilang saya nggak mau. Nah itu tetap secara agama jatuh. Ya, jadi inilah ya. Karena hak cerai itu ada di suami. Jadi ya bagaimana lagi kalau suaminya nggak mau rujuk, nggak mau balik ya istrinya itu udah menyesal minta maaf ya itu hak tolak, hak rujuk itu ada di tangan suami. Jadi nggak bisa berkutik ya. Artinya ya kecuali kalau memang apa namanya di mediasi ya. Kalau di pengadilan agama itu kan ada mediasinya itu apa sebabnya bisa jadi karena apa faktornya, karena orang lain atau apa ya. Nah, sekarang kalau kebalikannya, kalau suaminya mentalak istrinya, kemudian suaminya menyesal, kemudian rujuk ya. Nah, ketika rujuk itu istrinya pokoknya aku nggak mau balik lagi. Istri nggak bisa nolak. Kalau suami sudah rujuk itu udah terjadi pernikahan, tapi aku nggak mau lagi balik sama suamiku. Nah, kalau istrinya memang tidak mau menerima rujuk suaminya, istrinya bisa gugat cerai. Nah, itu ya. Jadi arti dia bisa berhak untuk menolak dengan cara gugat cerai. Jadi seperti itu ya, Mbak Ica. Kalau suami menjatuhkan talak itu ya istri ya memang bukan wajibnya nerima lagi, emang sudah mesti diterima. Bukan wajib, memang sudah harus diterima. Nggak bisa nolak gitu ya. Baik, Begitu. terima kasih Ustazah. Bu Latifah, Hairudin, Iya, ada boleh, Mbak. tanya? Iya, saya mau mohon bantuannya. Nitya mohon bantuannya untuk mute serta. baik, saya mau bertanya sebetulnya hampir mirip dengan pertanyaan tadi yang terdahulu ya. Kalau istri sudah ditalak berarti diterima ataupun tidak, yang jelas sudah jatuh talaknya. Sekarang begini, Ustazah, kalau seandainya ya katakanlah antara suami istri tersebut sudah tidak ada kecocokan. Suaminya menginginkan, bukan menginginkan ya, mungkin sebetulnya sudah mentalak, tetapi dia tidak berani melakukan, bukan tidak berani, sebenarnya sudah jatuh, tapi dia untuk artinya benar-benar berpisah itu dia masih khawatir dengan anak-anaknya gitu. Jadi dia kasihan karena sebetulnya suaminya itu sendiri korban dari broken home gitu. Jadi dia melihat dan merasakan sendiri bagaimana yang terjadi dengan orang tuanya. Nah, ketika itu terjadi pada perkawinan dia mengalami yang mirip, tapi kemudian dia tidak mau melakukannya karena dia tidak mau itu terjadi gitu, karena dia merasakan sendiri dulu juga dia pernah begitu gitu, mengalami kesulitan bersama ibunya dan adik-adiknya berjuang gitu. Nah, itu kalau kayak begitu seperti apa, solusinya gimana ya Ustazah? Ya, jadi gini. Kalau memang tidak mau terulang kembali pengalaman pahit kejadian masa lalu, korban broken home dari orang tua, ya mbok baliklah kepada istri. Ayo kita mulai dari awal nih. Kita mulai ya rumah tangga ini dari awal, dari nol, supaya kita bisa bersama-sama membangun keluarga, anak-anak yang utuh. Ayo gitu, diajak itu istrinya. Ya, jadi kalau memang kita bisa belajar dari pengalaman, itu insya Allah itu nggak akan terulang lagi deh dengan kejadian-kejadian masa lalu. Ya, jadi artinya seorang suami ini ya banyak kasus sih terjadi ya, ketika rumah tangganya di tepi jurang gitu ya. Mungkin namanya hidup itu kan pasti adalah ayo sekarang kita sama-sama ingin sepakat nggak. Nah, makanya istrinya ini mampu nggak dia ajak komunikasikan dengan istrinya. Ayolah kita sama-sama. Jadi jangan deh kalau ini sekarang bercerai kenapa sih gitu ya. Sekarang karena apanya? Karena bawel istrinya atau karena istrinya selingkuh. Ya kecuali kalau istrinya itu selingkuh, istrinya melakukan perbuatan yang diharamkan, yaitu mau nggak mau bagaimana lagi. Tapi kalau hanya beda karakter, beda watak, kita tahu sendiri kan Umar bin Khattab. Ya, ketika ada orang yang mau ngaduin istrinya kepada Umar, ini istriku mau dicerai nggak ya, bawel banget nih cerewet, aduh ini ngomongnya tuh pokoknya gimana mau ngadu, dia denger istrinya Umar lagi ngomel juga, ya Umar diam. Nah kemudian sama aja percuma katanya mau ngadu sama Umar, istrinya juga bawel cerewet gitu ya, ngomel-ngomel terus.
Nah, ketika Umar tahu, dipanggil, kenapa kamu nggak jadi nggak jadi curhat ya, nggak jadi konsul ya, habis istrimu juga begitu, apa kata Umar? Ya ini bijak banget nih Umar ya. Istri kita sudah melayani kita, sudah ngurus anak-anak kita, sudah menghabiskan waktunya untuk mengurus kita. Kalau ada kekurangannya ya sudah pahami aja. Ya, artinya kalau memang tadi apalagi tadi suami ya, dia tidak mau lagi terulang kasus pada dirinya, ya berbaik-baik aja. Ayo kita baik-baik dengan istri, cari apa yang bisa persamaannya, hindari perbedaan gitu Terima kasih Ustazah. ya. Dari Ibu Iin, bagaimana ketika suami sudah banyak menyakiti hati istri dan keluarga istri? Karena suami yang sering menyakiti dengan perkataannya dan perkataannya, seperti pernah melemparkan barang kepada istri saat berdebat, meninggalkan sholat, tidak memenuhi ekonomi keluarga, sedangkan istri sudah trauma. Namun suami berjanji untuk mau berubah. Dan ini sudah kesempatan kedua yang istri berikan dan suami melakukan lagi kesalahannya. Orang tua istri sudah tidak terima jika anaknya kembali. Apa yang harus istrinya lakukan untuk kebaikan rumah tangganya dan anak-anak? Iya, ini kan masuk pihak ketiga ya, orang tua ya. Jadi begini, ini bisa jadi, coba dipelajari deh suaminya. Kenapa suaminya itu berbuat seperti itu ya? Perkataannya, perilakunya, coba dipelajari. Jadi umpamanya kita jadi psikolog gitu ya. Kita lihat latar belakang suami, bagaimana pola asuhnya, seperti apa orang tuanya mendidiknya, dengan siapa dia dulu bergaul ya. Nah, itu kita lihat ya. Sekarang jadi artinya kita amati ya. Kesempatan itu kan, kalau memang kita lihat masalah tolak misalkan, kalau kita bisa menganalogikan itu kan, kesempatannya itu kan hanya 2 kali kesempatan untuk balik lagi kan. Nah, jadi artinya ini kan baru 2 kali. Nah, jadi artinya coba 1 kali lagi ya. Ini termasuk meninggalkan sholat, ini memang kalau udah kaitannya dengan syariat ini emang berat ya. Ini kan masalah-masalah ini memang berat ya Bu ya. Ini yang satu mendirikan agama, yang satu merubuhkan tiang agama. Ini sholat ini penting banget ini. Jadi kalau udah meninggalkan sholat ini memang agak berat ya, meninggalkan sholat ya. Kalau sekedar tidak memenuhi ekonomi keluarga tuh masih bisa dibicarakan ya, masih bisa dikomunikasikan ya. Tapi masalah meninggalkan sholat ini berat. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita supaya mereka sholat, sementara mereka lihat bapaknya nggak sholat ya. Yang orang bapaknya sholat aja anaknya masih berat untuk mengajak anak sholat ya, masih sulit ya. Nah, jadi ini coba dibicarakan dari hati ke hati. Kalau janji suami mau berubah, janjinya tuh by lisan atau hanya cuman ya by lisan aja, dengan ngomong aja. Janji itu supaya lebih kuat ya, supaya tidak mungkir lagi ya, perlu ada tertulis atau gimana, disaksikan oleh siapa gitu ya, supaya benar-benar kesempatan dia untuk bertaubat itu kembali lagi baik itu terbukti. Kalau hanya sekedar omongan aja, Baru kalau hanya sekedar omongan aja, nanti kayak janjinya para pejabat lagi, sumpah jabatan gitu ya, janji kampanye lagi, udah dapet ini udah. Jadi ini untuk yang model suami seperti ini, kasih kesempatan sekali lagi ya. Ini kan baru kesempatan kedua ya. Ketiga ya, kita kalau mau analogi perceraian itu yang nggak bisa balik lagi kan, perceraian ketiga ya. Sebenarnya sih mau kesempatan keempat kelima bisa aja asal mau ya, tapi ini kan orang tua, yakinkan ke orang tua ya bahwa ini kesempatan terakhir ya. Jadi artinya coba deh berdamai dulu dengan suami, ada saksinya, dan kalau memang terjadi lagi kesalahan mengulangi kembali ya sudah ya. Jadi ini mau nggak mau udah kesempatan terakhir ya. Jadi harus ada saksinya, bener nggak suami bertobat, sholat nggak, bener nggak sholatnya itu ya. Ini sholat yang penting, saya menekankan sholat ya, karena dari sholat ini semuanya akan beres semua ya. Begitu. Berikutnya dari Ibu Afia, jika dalam konflik dalam rumah tangga dan memilih bertahan lillah karena Allah, tapi selama berjalan kadang muncul perasaan lelah. Pertanyaannya, apakah dosa jika muncul terkadang perasaan lelah? Dan apakah pahala akan hangus karena sudah bertahun-tahun merawat pasangan yang sakit?
Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ini memang ujian hidup ya yang luar biasa. Dan wajar sih kalau ada perasaan lelah tuh ada. Nah, pada saat perasaan lelah, itu kan syaitan itu kan menggoda manusia tuh. Ya, jadi majrid dam ya, dia itu syaitan tuh mengalir di aliran darah kita. Dia akan mencari peluang kapan kita itu apa namanya dalam kondisi lemah, kapan kita itu sedang lalai gitu ya, di situ masuk setan, dibisik-bisik, capek kan, tuh kan udah lelah ya udahlah gini, wah banyak tuh bisikan-bisikan itu ya, itu kerjanya setan. Nah, pada saat terasa ya perasaan kita tuh lelah, pada saat itu langsung munajat kepada Allah ya, munajat, ya Allah berikan aku pahala yang berlipat dengan rasa seperti ini, lindungi, pokoknya ngadunya sama Allah deh. Lelah itu kan berasa di hati kan, itu kan semuanya kan ada di hati, di pikiran kita kan, ketika capek juga, badan capek ngurusin pasangan yang sakit, kemudian pikiran itu semuanya apa namanya berputar di situ aja, pikiran, perasaan itu semuanya itu ya setan masuk. Maka pada saat kita rasakan lelah di pikiran kita, di badan kita, kita langsung ngomong sama Allah, ya Allah, aku lelah nih ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik, berikan balasan yang terbaik ya Allah, engkaulah yang maha segala, yang maha tahu segalanya, gantikanlah dengan pahalamu yang berlipat. Ngadu sama Allah ya. Sama kayak misalnya gini deh, saya mau contohkan kayak Nabi Ayub alaihissalam ya. Itu kan luar biasa, 18 tahun ditimpa sakit ya, sakit badannya parah, kemudian hartanya habis, anaknya semua meninggal. Coba ada nggak kesedihan yang lebih lagi dari kesedihan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam ya. Badannya sakit, kita aja kena omikron apa, kena covid aja udah lemes, udah apa, itu lebih lagi dari itu selama 18 tahun. Yang sehat itu anggota badan Nabi Ayub alaihissalam itu hanya hati dan lisan. Dengan hati dan lisan, hatinya bersyukur, lisannya berzikir ya, itu yang mampu mengatasi semua penderitaannya. Hartanya habis semua, anaknya wafat ya. Nah, itu ketika dia berdoa kepada Allah, itu nggak minta kesembuhan loh. Di surat apa, Al-Anbiya kalau nggak salah ya, yang Nabi Ayub ketika berdoa, Robbi anni masanyat duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, anni masanyat duru, ya Allah aku sakit loh. Kalau bahasa saya gitu, ya Allah aku sakit. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Nggak ada bilang ya Allah aku sakit, sehatkan aku, Allahumma shfini. Kalau kita kan disunahkan oleh Nabi kan, kalau sakit baca doa Allahumma rabbanas ishfi dan seterusnya. Nabi Ayub tidak, dengan penderitaan yang luar biasa itu dia ngomong kepada Allah, ya Allah aku sakit, tapi engkaulah yang maha penyayang. Nah, jadi ini buat kita semua ya, tips dan trik ketika kita merasa lelah ya dengan pasangan kita, dengan kondisi apapun ujian dan cobaan ya, kita langsung ngomong Allah, ya Allah kuatkan aku, ya Allah berikan aku kesabaran, berikan aku pahala berlipat, ya Allah berikan aku ganti yang lebih baik lagi, dengan anak yang soleh solihat, dengan rezeki yang mudah, pokoknya minta aja sama Allah deh. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah tidak akan menghapus pahala yang telah kita lakukan selama ini ya, tidak akan menghanguskan semua amal soleh kita insya Allah. Kemudian dari Ibu Devi, jika talak 1, kemudian suami tidak pernah mengungkit lagi, bagaimana hukumnya Ustazah? Rujuknya kapan? Devi mungkin bisa dinyalakan mic-nya supaya jelas. Dirujuk nggak nih talak 1 nih? Devi mungkin bisa langsung bertanya kepada Ustazah. Ya kan gini, kalau dalam tolak itu kan suami menjatuhkan, udah kita pisah, kamu saya cerai, udah ya. Itu kan masa idah berlaku. Masa idah itu salah satu kuru, 3 kali masa suci. Nah, 3 kali masa suci itu ya kurang lebih 3 bulan lah. Itu ada nggak kalimat rujuk dari suami? Ya maksudnya rujuk di sini kan ulama beda pandangan, bisa rujuk bil qaul atau bil fi'il, ngomong atau dengan tindakan ya. Misalnya udah sebulan misalnya, terus dia datengin istrinya, kita balik lagi ya, atau nggak usah ngomong kita balik lagi, dia langsung deket-deketin istrinya, kemudian ngajak campur gitu ya, tapi suaminya berniat mau rujuk. Nah itu sudah terjadi rujuk. Jadi itu ulama memang berbeda pandangan dalam hal ini ya. Jadi kalau rujuk itu nggak perlu minta kesepakatan istri. Kalau suaminya mau rujuk ya bisa
Bisa dengan omongan kita balik lagi, atau mungkin dengan perbuatan dia dekat-dekat istrinya, kemudian dia campur. Nah, itu sudah rujuk namanya. Nah, ini kan pertanyaannya, suami tidak pernah mengungkit lagi. Lah kalau suami tidak mengungkit lagi, tapi dia ada nggak perilakunya yang mencerminkan dia itu sudah rujuk? Udah dicampur belum? Kayak gitu. Ya. Dari Ibu Ekayani ini mirip pertanyaannya ya dengan yang Ibu Afia tentang jika timbul rasa lelah yang amat sangat, selalu memaafkan kesalahan-kesalahan suami, apakah ibadah dan pahalanya sia-sia. Jadi tadi kembali kepada berdoa kepada Allah itu ya Ustazah. Iya, iya betul. Ya, hidup itu kan, jadi ada lagi kata kuncinya nih. Itu satu itu ya, curhatnya kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah membandingkan kondisi rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Ya. Jadi jangan bandingkan. Ya, karena kalau kita membanding-bandingkan itu akan muncul rasa menyesal atau mungkin kufur nikmat ya, dalam arti kenapa ini menggugat takdir Allah, kenapa nasibku malang begini ya, dapat suami model kayak begini, rezekinya kayak begini, coba dulu itu setan masuk ya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan kondisi rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Enak ya suaminya ya, betul gitu ya, itu kita masuk dalam kategori tidak beriman kepada rukun iman. Itu yang takdir, kodok dan kodar. Jadi ketika kita merasakan ya kondisi seperti ini, mungkin ada lelah atau capek atau gimana, langsung deh raditu billahi robba, langsung ucapkan itu, aku ridho Allah sebagai Robku. Kalau kita udah mengucapkan dan meyakini Allah sebagai Rob kita dan kita ridho dengan ketentuannya, itu adalah bentuk sebaik-baiknya hamba Allah yang beriman kepada takdirnya. Jadi kondisi apapun insya Allah ini akan berakhir ya. Jadi artinya gini, kalau mau curhat sama Allah itu jangan, ya Allah kapankah berakhir penderitaanku, jangan begitu ya. Itu kan mempertanyakan ya Allah berikan aku yang terbaik. Jadi minta yang terbaik, Allah lah yang maha tahu ya. Jadi ada kasus nih, cerita ya, ini ada kasus kisah nyata ya. Jadi ketika suaminya itu nikah lagi, nggak dengan satu istri, nggak dengan dua istri, malah sampai 3, 4 semuanya itu ya, walaupun akhirnya cuma 2 yang dipakai ya. Itu kan istri pertama tuh sabar banget ya Allah, sabar banget. Tapi ternyata ketika saya tanya kunci sabarnya apa? Pertama, ya, dia meyakini bahwa nanti juga di akhirat kita masing-masing kok. Nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang saya lakukan. Kalau suami lakukan, dia zolim atau tidak, urusan dia dengan Allah. Itu satu ya, yang dia pegang. Yang kedua, dia doa. Doanya apa saya tanya? Bu, doanya apa Bu? Ya Allah, aku seperti ini nih rasanya nggak kuat lagi, aku serahkan padamu ya Allah. Jadi doanya, aku serahkan suamiku padamu. Masya Allah, nggak tahu bentuknya apa, dia hanya ya Allah aku serahkan padamu, dia adalah hambamu ya Allah, kembali ini hambamu. Ternyata apa ya, jalan atau solusi yang diberikan Allah, suaminya itu meninggal lebih dulu di usia 50-an ke atas lah gitu ya, artinya masih muda lah gitu ya. Bisa jadi itu doa dari istrinya karena nggak kuat lagi kali ya, mungkin merasa gimana, aku serahkan ya Allah suamiku padamu. Begitu ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan Ibu termasuk yang kuat insya Allah. Pertanyaan berikutnya, suami selingkuh, kemudian menikah dengan selingkuhannya. Istri bertahan karena memang belum mempunyai maisha. Namun akhir-akhir ini suami sudah KDRT dan mengurangi uang belanjanya. Apakah tetap bertahan atau cerai? Langkah yang harus diambil. Udah punya anak belum ya? Ini udah punya anak belum ini? Yang Ibu ini. Jadi gini deh. Suami selingkuh kemudian nikah dengan selingkuhannya. Istri bertahan karena belum punya maisha. Jadi sekarang gini deh. Suami KDRT itu apa sebabnya? Ini kita bukan di pihak kita itu bertahan apa. Ini kan kenapa baru sekarang KDRT-nya? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Pasti ada sebabnya. Nah, apakah sebabnya karena istri yang terus mendesak, istri yang terus mengganggu kenyamanan suami atau apalah ya, kita kan nggak tahu ya, ini kan nggak tahu permasalahannya. Tapi intinya gini, kita sebagai istri kita evaluasi dulu, kita merenung dulu. Ini kita menilai, menganalisa. Ya, artinya tidak dengan emosi ya, tapi dengan hati yang cooling down dulu deh. Kita analisa ini kenapa, sejak kapan nih suami KDRT? Apa ya pemicunya? Oh mungkin dia nggak suka kalau kita nasehatin,
kalau kita nuntut, kalau kita banyak merongrong tanda kutip ya, karena mungkin kecemburuan kita, akhirnya dia main KDRT. Ya kita analisa begitu, ya. Jadi artinya begini, ketika suami menikah dengan perempuan lain, di sana dia di full service, ya full service artinya ya namanya mau mengambil hatinya sama dirinya gitu biar suami pasti dia full service. Ketika dia balik ke rumah istrinya, ke rumah istri pertama tadi ya, tapi yang dia dapatkan ketidaknyamanan, kemudian mungkin tanda kutip rongrongan atau apalah gitu ya, ya tentu dia akan timbullah ya, dia akan membanding-bandingkan ya, ibaratnya kalau orang udah lagi kalau saya suka bilang orang lagi mabok tuh nggak bisa dinasehatin. Orang lagi mabok tuh ya bisanya tuh ya tunggu dia sampai dia sadar gitu ya. Ya kalau memang dia sadar ya bisa dengan sendiri. Kalau lagi, bahkan kalau kita nasehatin orang yang mabok itu bisa berbalik kepada kita terancam, nanti dia malah mengamuk kan. Nah sekarang kita begini Ibu yang tadi bertanya kasus yang seperti itu ya, kita nggak punya maisha, gimana ya, kita evaluasi, kemudian mulailah kita merancang masa depan kita. Artinya dengan kondisi yang seperti ini, fokus jangan ke suami sekarang, kita fokus bagaimana kita bisa mandiri ya. Bukankah istri-istri Nabi adalah perempuan yang mandiri? Lihat Ibunda Aisyah, lihat Ibunda Zainab binti Jahash, lihat Ibunda Saudah. Bahkan Rasul mengatakan yang pertama kali nyusulku yang tangannya panjang. Ketika yang dipahami oleh Ibunda Aisyah tangan panjang tuh mereka ngukur-ngukur tangan, mana tangannya panjang. Kata Nabi bukan itu, yang banyak infak sodakohnya. Jadi mereka berusaha, mereka juga berinfak sodakoh. Jadi artinya apa di sini? Mulailah merancang masa depan untuk kekuatan kemandirian ma'isyah. Ya mulai dari yang kecil-kecil lah itu dulu. Jadi fokus tuh jangan ke suami, fokus ke bagaimana kita mulai membangun ma'isyah ya, mulai dari situ, dari nol ya, mulai dari nol lah. Saya nggak tahu nih punya anak atau tidaknya. Jadi artinya tetap bertahan dulu sampai secara ekonomi kita mapan. Karena nanti kalau kita nggak mapan secara ekonomi, itu kita akan menjadi pihak yang tanda kutip terzolimi terus ya. Dengan suami perlakuan seperti itu, nanti kalau nanti kita dicerai oleh suami, nanti menyusahkan orang lain kan, menyusahkan keluarga atau apa. Jadi bangunlah kemandirian ekonomi ya. Bukankah kemandirian ekonomi ini termasuk yang dianjurkan dalam Islam? Kalau kita lihat surat Al-Ahzab ayat 35, itu kan membandingkan laki-laki dan perempuan. Wal muslimun wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu ada beberapa poin di situ, termasuk wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Perempuan tuh kalau sedekah dari mana? Kalau dari harta suaminya tuh ya itu suaminya yang punya, dia dapat pahala nyampein aja. Tapi kalau sodako dari hasil dari penghasilannya itu milik dia gitu ya. Jadi saya menyarankan bertahan dulu, tapi bangun langkah untuk memperkuat ma'isyah ya. Nanti biasanya sih kalau ada sebagian laki-laki, kebanyakan ya, itu ketika seorang wanita atau istrinya tuh mandiri secara ekonomi, di situ dia tidak bisa meremehkannya ya. Kan ada sebagian laki-laki juga nganggap kalau istrinya minta apa tuh dianggap pokoknya nggak dihargai gitu. Ada sebagian seperti itu ya. Jadi jangan dulu bercerai ya Ibu ya. Ini salah satu poin penting ya Ustazah, bahwa untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, kita tidak bisa hanya fokus kepada kesalahan-kesalahan suami ya, kitanya juga harus introspeksi dan fokus terhadap perencanaan masa depan, gitu ya Ustazah. Ya, itu kata kuncinya. Kemudian dari Bu Ica lagi, mengingat contoh hulu pada zaman Rasulullah, bagaimana dengan zaman sekarang? Karena yang saya tahu, istri tidak bisa atau tidak boleh atau dosa meminta talak. Kapan saatnya atau alasannya membolehkan istri minta talak? Ya, jadi gini, memang ada hadis ya, ayu mamro'ah, wanita manapun ketika dia menuntut tolak tanpa ada sebab ya. Artinya ketika dia minta cerai dengan suaminya tanpa sebab. Nah, di situ ada garis bawahnya, tanpa sebab. Ya. Nah, ini diharamkan mencium wanginya surga. Sedangkan kita tahu ya, baunya surga tuh wanginya itu sampai jauh lah jaraknya. Nah, ini artinya gini.
Kalau di masa sekarang ini tentu saja tidak sesederhana meminta cerai begitu ya, karena kondisinya udah berbeda ya. Artinya dengan kondisi kesulitan kita dalam menjaga dan mendidik anak-anak dari pengaruh-pengaruh yang lain. Kalau dulu mungkin pengaruhnya nggak banyak ya, maka perlu dikaji ulang. Artinya ketika kita minta tolak yang kalau kita lihat tuh alasannya sederhana gitu, alasannya sederhana ya. Di masa Nabi itu ya karena jelek suaminya tuh, nggak membuat dia tuh tidak ikhlas melayani nanti ya. Ini kan sebenarnya alasan sederhana, tapi untuk saat ini tidak bisa kita mempermudah ya, karena memang yang digarisbawahi oleh Rasulullah tidak akan mencium bau surga itu adalah yang minta tolak itu tanpa alasan syar'i. Ya, tanpa alasan syar'i, nggak ada alasan, kecuali biasanya alasan syar'i, alasannya itu biasanya nggak syar'i. Alasan yang biasa terjadi kan ada beberapa kasus, ternyata dia selingkuh pula. Saya ada 2 kasus nih ya, yang kemarin itu yang ceritanya istrinya. Dia cerita suami saya tuh selingkuh, kita udah bercerai katanya. Ternyata yang dia selingkuh itu istri orang. Jadi dia berhubungan pada saat si perempuan itu masih berstatus istri. Nah, akhirnya mungkin mereka sepakat atau gimana, masing-masing menceraikan pasangannya. Itu yang termasuk tidak mencium bau surga ya. Ketika dia minta cerai kepada suaminya, nggak ada alasan apapun. Ya sebenarnya alasannya ada, cuman tidak dikemukakan. Alasannya dia tertarik dengan laki-laki lain. Karena udah sepakat, mungkin cinta lama bersemi kembali atau bagaimana kali ya. Ya biasalah, syaitan kan tazin ya. Syaitan itu membuat hal indah-indah. Jadi kalau sebelum ketemu tuh kayaknya indah aja ya, dibuat, akhirnya masing-masing bercerai. Nah itu maksudnya. Jadi perempuan itu minta cerai kepada suaminya, nggak ada alasan apa, cuma cari-cari alasan aja. Akhirnya suaminya menceraikan, ya anak-anak dibawa sama dia gitu ya. Nah istri ini supaya bisa bebas nikah dengan laki-laki lain, selama saidahnya selesai dia nikah. Nah itu maksudnya. Nah, tapi kalau di masa Nabi itu ketika istri itu Habibah atau Jamilah itu hatinya nggak bisa ikhlas melayani karena berdampak. Kalau dia melayani suami tapi dia nggak suka, orang nggak suka gimana? Nggak suka akhirnya kan timbul ya kalau masalah hati nggak ikhlas itu kan memang kita kalau berbuat nggak ikhlas itu kan memang ya sia-sia amalan kita. Nah tapi untuk kompleksnya zaman sekarang itu memang tidak sama seperti zaman dulu ya. Kalau alasan yang membolehkan istri minta tolak sama suami itu kalau memang kalau untuk saat ini ya, misalnya ketika dia nggak kuat lagi dengan perilaku suami ya. Jadi waktu itu misalnya misal ada seorang sepasang suami istri bawa anaknya 4 datang ke rumah, kan istrinya minta cerai sama suaminya mengatakan kamu nggak akan mencium bau surga karena kamu minta cerai dengan saya karena saya poligami, suaminya poligami ya. Jadi kamu alasan poligami, kamu nggak akan mencium bau surga, itu nggak boleh loh, poligami itu kan dibolehkan dalam Islam. Akhirnya datang ke rumah tuh, dia saling inilah, suami istri saling berujak mana yang benar ya, mungkin dia mau banding-bandingin ya. Saya katakan begini, memang istri nggak boleh minta cerai karena suami menikah lagi, nggak boleh. Poligami itu masyru', itu disyariatkan, ada dalam Al-Quran. Tapi bagi siapa gitu ya. Artinya jangan sampai juga menjandakan istri menikahi janda kan. Nah poligami itu ada dalam Islam, tapi bagi siapa? Tapi saya nggak kuat Bu, kalau memang ya suami ini gimana saya mau kuat dia poligami. Saya aja masih membantu dia mencari nafkah, saya ngajar loh Bu. Suami saya tuh nggak cukup, anak kita rumah masih begini, masih ngontrak ya. Ya maksudnya belum ini ya, masih kredit lah ya, anak 4, kalau saya nggak kerja itu nggak tercukupi. Sekarang suami mau nikah lagi dia, bukan mau nikah, udah nikah saat itu, nikah lagi dia dengan dua keluarga, terus dia ya artinya terbagi 2. Saya nggak sanggup, nggak ikhlas saya begini. Saya bukan karena ya tadi memang karena dia poligami. Kalau nggak poligami kan cukuplah kita dia bagi-bagi lagi. Saya nggak kuat Bu, saya nggak ikhlas Bu, jadi saya ngelawan terus sama suami. Saya kalau melawan itu kayaknya saya bawa kesel lah, pokoknya macam. Nah alasan ketidakikhlasan dalam melayani suami itu bisa dijadikan alasan untuk khulu. Ya artinya saya nggak, ya sebenarnya saya katakan itu alasan boleh, tapi apakah itu yang terbaik? Anak-anak bagaimana, bisa nggak bersabar gitu ya? Ya saya nggak bisa Bu, nggak ini Bu, saya jadi kalau ini saya malah badan saya, jadi ada dampak psikologisnya kali ya.
ketika suaminya itu menikah, kondisi belum mapan secara ekonomi, istri merasa nggak ikhlas membantu. Saya ikhlas membantu kalau saya sendirian gitu ya. Tapi ini gimana, enak aja dia nikah lagi, kita bantu ngurusin anaknya, itu tanggung jawab dia menafkah, itu kan tanggung jawab suami. Sekarang saya juga yang bantu dia kawin lagi, nggak bisa Bu, saya nggak ikhlas Bu, saya amal saya nanti hilang. Nah itu alasannya, bukan karena poligaminya. Seperti itu ya. Jadi itu seperti itu ya di zaman sekarang ini, kalau memang tidak ikhlas dalam melayani suami, bukan karena poligaminya. Begitu ya. Jadi sebenarnya kembali kepada pemahaman suami dan istri terhadap hak dan kewajiban ya Ustazah. Karena mungkin selama ini kita juga nggak tahu hak dan kewajiban kita apa saja. Ternyata banyak hak-hak suami yang belum kita tunaikan. Ternyata suami juga belum menunaikan kewajibannya. Seperti itu ya Ustazah. Nah, jadi ini Mbak, langkah awal itu adalah mulai starting pernikahannya tuh mereka tuh sama-sama tidak paham. Bisa jadi pernikahannya bukan karena ibadah, ya. Bisa jadi pernikahannya itu karena dijodohin, karena ketemu, nggak pernah membincangkan apa kewajiban, apa hak, bagaimana menunaikannya, apa visi kita, kemana rumah tangga ini dijalankan, bagaimana kalau terjadi konflik, bagaimana cara, nah, itu kan nggak dibahas. Jadi karena nggak paham, kan semuanya butuh ilmu. Semua dari aktivitas kita harus ada ilmunya. Poligami juga harus ada ilmunya. Menjadi ibu juga ada ilmunya. Nah, itu yang harusnya kita pelajari dulu ya. Jadi bukan sekarang begini nih, mohon maaf ya, banyak terjadi. Ini ketika sekarang pas ada dengan perempuan lain apa deket apa segala macam, baru sekarang kan boleh dalam Islam poligami. Nah, akhirnya muncul hal-hal yang tidak diinginkan, ngungkit-ngungkit kesalahan istri. Habis istri saya begini-begini, kok nggak dari dulu? Atau dulu kan saya dijodohin, sekarang kan saya apa yang sesuai dengan, kok baru sekarang, bukan dulu, sekarang udah sekian belas tahun misalnya ya. Jadi ini jelas sekali ya bahwa ini adalah godaan, ini adalah saya katakan ya, ini adalah syahwat yang berbalut dengan syariat. Ya sebenarnya syahwat, ya kan poligami karena syahwat. Justru kalau nggak poligami karena nggak ada syahwat ya nggak usah nikah. Nah ini dia, sudah terpenuhikah semua syarat-syaratnya? Artinya kan tujuan pernikahan itu kan untuk terjadinya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Itu untuk tujuan pernikahan yang pertama. Sama juga dengan yang kedua, sama. Yang ketiga sama, yang keempat sama. Nggak ada bedanya. Nah sekarang ketika menikah lagi untuk yang kedua, apakah tujuan pernikahan itu bisa tercapai? Terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah kalau tidak, berarti ada yang dipertanyakan tuh. Pasti ada yang keliru caranya atau apanya lah gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana Islam memandang cara mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sehat, tapi salah satu pihak masih mau mempertahankannya? Sebesar apa keputusan bercerai harus diambil? Masalahnya gini ya, kalau salah satu pihak saja yang berharap rumah tangga ini bisa dipertahankan, sementara pihak yang lain tidak punya keinginan, itu akan sulit. Ya, itu akan sulit menjadikan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sebagaimana rumah tangga yang disunahkan Nabi ya, rumah tangga yang penuh dengan baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau hanya diingini oleh satu pihak saja, nggak mungkin orang bisa bertepuk sebelah tangan ya. Jadi kalau hanya satu, ya memang sulit ya kalau hanya salah satu pihak yang masih mau mempertahankan. Tapi ada tapinya. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan rumah tangga ini lillahi ta'ala, hanya karena Allah, niatnya untuk mencari ridho Allah, nanti Allah lah yang bekerja. Allah lah yang nanti akan melembutkan hati suami. Nah, intinya apa? Kita ikhlas. Jadi kita tidak menyesali nasib, tidak mengharapkan saya udah begini kok nggak dibalas begini. Jadi itu kerjain aja semua karena Allah, insya Allah nanti Allah yang buka pintu hati. Kita laksanakan semua kewajiban kita. Apa yang menjadi kewajiban kita laksanakan ya. Kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah. Nah bisa jadi suatu saat itu tangan-tangan Allah lah yang akan bekerja. Ya ketika hati itu kan bolak-balik di tangan Allah ya. Mungkin ada saatnya suaminya itu mendapatkan hidayah dari Allah, dia merenung.
istri saya tuh udah baik, udah merawat saya, udah melayani saya kayak begini masih juga sabar. Muncullah rasa penyesalannya, ya kan hati itu kan berbolak-balik gitu ya. Jadi ya kalau memang Allah berkehendak dengan keikhlasan kita berbuat bukan karena orang, kita laksanakan kewajiban kita hanya karena Allah, mudah-mudahan suatu saat ya rumah tangga itu kembali sehat insya Allah. Ya. Tapi artinya di sini kalau diharapkan dalam waktu dekat, kalau tidak ada keinginan kedua belah pihak itu mungkin agak sulit ya. Tapi jalani aja lah, jalani bismillah karena Allah mungkin suatu saat ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam mempertahankan rumah tangga ini menjadi seperti sedia kala insya Allah. Selama kita tetap berada dalam koridor kita sebagai seorang istri yang menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita. Begitu. Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi ya. Tadi ada pertanyaan terakhir. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak sekali nasihat-nasihat dan hikmah yang kami dapatkan ya dari Ustazah hari ini. Jazakillahu khairan Ustazah hari ini. Dengan demikian, berakhirlah kajian fikih kita hari ini. Semoga kajian tadi menambah rasa syukur kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita, semakin menambah kita terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan semoga Allah senantiasa meneguhkan kita agar tetap istiqomah di jalannya. Amin, Allahumma amin. Sebelum kajian ini ditutup, kami mohon kepada Ustazah Herlini agar berkenan membacakan doa. Tafadholi Ustazah. Ya, mari kita beristighfar ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matya'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.